Gadis itu mengenakan gaun mewah dan muncul dengan gemilang. Saat dia muncul, semua orang di tempat itu terpesona. Bahkan pria brengsek diam-diam memuji kecantikannya. Pria brengsek dan wanita licik mengira gadis itu hanya menempel pada tuan muda keluarga Jiang. Tanpa mereka ketahui, gadis itu adalah putri dari keluarga terkaya di Dongjiang. Karena 8 tahun yang lalu, gadis itu dan pacar pertamanya diculik oleh orang jahat. Pacarnya tidak diketahui hidup atau mati demi menyelamatkannya. Gadis itu hampir tidak bisa bertahan hidup karenanya. Ayahnya terpaksa mengirimnya ke luar negeri untuk hipnoterapi, agar melupakan kejadian itu. Sepulangnya, keluarganya berusaha agar dia tidak mengingat kejadian masa lalu. Mereka selalu menyembunyikan identitasnya dari orang lain. Gadis itu pun mulai jatuh cinta lagi dan menjalani kehidupan seperti orang biasa. Namun, beberapa hari yang lalu, mantan pacarnya yang brengsek, setelah memenangkan penghargaan aktor terbaik, dengan kejam memutuskan hubungan dengannya. Tak disangka, keluarganya juga tidak membiarkannya begitu saja. Setiap kali bertemu, mereka mempermalukannya. Namun kali ini, gadis itu memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Aku pernah bilang akan membuatmu hancur reputasinya. Menyesal di kemudian hari, pria brengsek itu marah dan langsung menarik gadis itu. Dia bertanya dengan keras, apa yang kamu inginkan? Namun, gadis itu mendorong tangan pria brengsek itu. Dengan tegas, dia berkata bahwa mereka sudah putus. Apapun yang dia lakukan, pria brengsek itu tidak perlu ikut campur. Mendengar itu, aku beritahu kamu, ini adalah jamuan makan malam keluarga Jiang. Apa kamu tidak mendengarnya? Presiden Jiang mengatakan akan memperkenalkan tamu penting. Jangan buat keributan di sini. Menyinggung keluarga Jiang. Kita berdua akan rugi. Wanita licik di samping melihat situasi ini, lalu datang dan menyuruh si bajingan untuk tidak mendengarkan omong kosong si gadis. Dia berpikir gadis itu juga memegang kontrak keluarga Jiang. Tidak berani membuat keributan di sini. Apakah ada kemungkinan bahwa dia mengundangku? Wanita licik itu tak bisa menahan tawa. Dia mengejek gadis itu pasti sudah gila. Berpikir dengan mendekati eksekutif. Bisa terbang tinggi. Pria brengsek itu juga ikut mencaci di samping. Bahkan jika gadis itu mendapatkan kontrak Jiang, dia tetap menjadi gadis manis yang bisa dimiliki siapa saja. Biarkan dia gila kalau mau. Tapi jangan sampai merugikan dirimu sendiri. Tapi aku ini punya kelemahan, yaitu tidak mendengarkan nasihat. Kalau tidak, aku tidak akan memperlakukan serigala berbulu domba seperti manusia. Kamu juga setuju, kan? Belum selesai bicara, wanita licik itu menyiramkan segelas anggur merah. Seorang pria tiba-tiba maju melindungi gadis itu. Pria itu seluruh kepalanya dan wajahnya berwarna merah, membangkitkan ingatan mendalam gadis itu. Di dalam pikirannya, beberapa potongan kecil tentang pria itu terlintas di benaknya. Yao Yao bersembunyi di sini. Yang tidak gadis itu ketahui adalah, pria di depannya adalah cinta pertama dia. Selama bertahun-tahun dia kehilangan ingatannya. Pria itu diam-diam selalu melindunginya, demi membuatnya bahagia. Bahkan membantu pria brengsek itu meraih penghargaan aktor terbaik. Namun pria brengsek itu tidak hanya meninggalkan gadis itu, tetapi juga mencemarkan nama baiknya dengan sengaja. Setelah pria itu mengetahuinya, ia segera membatalkan semua jadwalnya dan kembali untuk melindungi gadis itu. Kamu pura-pura apa? Jelas kamu yang mulai duluan. Sang Yao, apakah semua aktingmu hanya untuk ini? Yao Yao. Yao Yao, ada apa denganmu, Yao Yao? Melihat bayangan gadis itu menjauh. Kali ini, pria itu tidak ingin melepaskannya lagi. Beberapa saat kemudian, gadis itu mengganti gaunnya dengan yang lebih mewah dan muncul kembali. Putri dari keluarga mana ini? Sepertinya tidak ada ingatan. Lihat penampilan dan sikapnya. Apakah dia calon nyonya muda keluarga Jiang? Saat orang-orang di bawah panggung membicarakan identitas gadis itu, tuan muda keluarga Jiang menggandeng seorang gadis dan memperkenalkannya dengan penuh hormat. Ini adalah salah satu perusahaan di bawah grup Jiang, Kiani Media. Bintang andalan terbaru yang baru saja kami tanda tangani, Jiang Yao. Namun saat ini wanita licik itu menjadi sangat panik. Dia ingin mendekati tuan muda keluarga Jiang. Gadis itu hanya seorang selebriti kelas 3 yang naik daun dengan tidur bersama pria. Kak Jeruk, jangan tertipu olehnya. Dia tidak bersih dengan eksekutif Tiani Media. Mendengar itu, si gadis memberi tamparan keras pada si wanita licik, lalu memerintahkan pelayan untuk mengusir si pria brengsek dan wanita licik itu. Dibawa pergi. Begitulah kontrak A yang diimpikan si pria brengsek. Hilang karena gadis itu. Sejak saat itu, dendam antara dia dan gadis itu semakin dalam. Hari itu gadis itu keluar untuk negosiasi kontrak. Tak disangka malah bertemu musuh bebuyutan. Bertemu si pria brengsek dan wanita licik. Kenapa kalian, sutradara Cheng? Anda adalah Nona Jiang, kan? Saya adalah asisten direktur Cheng. Sutradara sedang menelepon di luar. Dia akan segera kembali. Silakan masuk. Tanpa disadari, ini adalah jamuan jebakan yang dirancang dengan hati-hati oleh pria bajingan dan wanita licik.
Para investor dan asisten sutradara yang hadir. Mereka sudah disuap. Kemudian, asisten memberikan secangkir kopi yang dicampur kepada gadis itu. Gadis polos itu menerima kopi dan meminumnya. Investor yang mesum di sampingnya melihat hal itu. Tidak sabar mulai meraba gadis itu. Aku merasa sangat tidak enak. Kalian. Saat ini, gadis itu baru sadar kalau dia salah pilih pria brengsek. Detik berikutnya pria brengsek itu mengambil cangkir. Dan menuangkan sisa kopi ke dalam mulut gadis itu. Selama kamu melayani Bro Miao dengan baik, siapa tahu dia senang. Bisa-bisa kamu jadi pemeran wanita kedua. Baiklah, kami pergi dulu. Setelah melihat isyarat dari investor, si brengsek dan wanita licik. Berani kamu. Aku memang suka sama kamu yang galak begini. Hahaha, hei. Ji Xiang, tolong aku. Saat krusial, pacar pertama gadis itu juga datang ke klub ini. Mungkin karena ada ikatan batin antara kekasih. Dia mendengar gadis itu memanggilnya. Ji Xiang, tolong aku. Ada apa? Pergi panggil manajer. Buka semua pintu untukku. Teman di sampingnya merasa ini tidak baik. Tapi pria itu tidak peduli. Dia gila-gilaan membuka setiap pintu untuk mencari. Akhirnya, ketika menendang pintu kamar terakhir, dia menemukan gadis itu. Binatang. Jangan pukul dulu. Keadaan Jiang Yao tidak beres. Yao, jangan takut. Aku di sini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, gadis itu terbangun. Terkejut menemukan dirinya ternyata menghabiskan malam bersama pria itu. Saat dia kebingungan, pria itu mengeluarkan sebuah kotak. Cincin ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ini adalah cincin pasangan kita 10 tahun yang lalu. Kamu memberiku cincin. Berarti kamu tunanganku. Kamu tidak boleh memberikan cincin pada orang lainnya. Jadi. Berani-beraninya kamu memukulku, aku akan memukulmu. Aku pukul kamu. Masih perlu memilih hari? Kamu jangan emosi dulu. Tadi kamu juga bilang. Ini kan keluarga Jiang. Menyinggung keluarga Jiang juga tidak ada untungnya bagimu, kan? Kak Jia, kamu baik-baik saja. Jiang Yang, kenapa kamu memukul orang? Apa kamu juga ingin coba? Ying. Kita jangan pedulikan dia. Dasar orang gila. Tunggu saja sebentar lagi naga sawage akan melemparmu keluar. Ayam hutan. Meski dia menambah bulu, tidak akan berubah jadi Phoenix. Kata-kata ini aku kembalikan padamu. Biarpun kamu sudah menang penghargaan aktor terbaik, kamu tetap saja bajingan yang semua orang benci. Dengan dasar apa kamu menghina orang? Dasar brengsek. Kata-kata ini kembali untukmu. Kalian berdua benar-benar cocok. Bajingan cocok dengan pelakor. Pasangan yang sempurna. Siapa yang sedang berakting di sini? Pria itu aktor, kan? Perempuan itu sepertinya anak haram dari Tuan Su. Hati-hati. Hati-hati. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tuan muda Qin ternyata benar-benar adalah Direktur Qin. Kepala keluarga Qin. Ya, bukankah dia selalu di luar negeri? Dia tidak pernah menghadiri pertemuan-pertemuan ini, kan? Rumah leluhur keluarga Qin ada di Dongjiang. Jadi, tidak heran kalau dia pulang. Qin. Kepala keluarga Qin, ya. Maaf, Tuan Qin. Ying tidak sengaja. Iya, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada wanita jalang ini. Jangan biarkan aku mendengar kata-kata itu lagi. Kamu tidak apa-apa? Tidak, jangan. Yao bersembunyi di sini. Kamu berpura-pura apa? Jelas sekali kamu yang mulai duluan. Zhang Yang, semua kemampuan aktingmu digunakan untuk ini, ya kan? Berpura-pura lemah tidak ada gunanya. Semua orang di sini adalah keluarga terpandang. Siapa yang mau melirik kamu, wanita penggoda? Pelacur. Bukankah kamu tadi bilang ini menghancurkan reputasiku? Menyesal tidak sekarang? Mari kita lihat sekarang. Siapa yang lebih memalukan? Mengacaukan pesta keluarga Jiang. Menyinggung Tuan Qin. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu mati. Jiang Yao, kalau sekarang kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan meminta belas kasihan pada kakak Sangze, agar dia melepaskanmu. Diam. Sampah apa yang kamu gunakan? Merek kantong sampah apa yang kamu pakai? Kenapa bisa muat sebanyak ini? Kakak Nagase juga kamu yang panggil? Yao.
Kenapa denganmu? Yao Yao, kakak Nagase. Tuan muda, kenapa masih bengong? Panggil dokter sekarang. Bagaimana keadaan Yao Yao? Kak, apa kamu tidak terlalu berlebihan? Tidak ada masalah besar. Nona besar, ingat jangan sampai kena air, ya. Besok, saya akan mengganti perbannya lagi untuk Nona besar, ya. Baik. Aku antar kamu keluar. Dokter Zhao, berbaring saja di sini, jangan banyak bergerak. Jangan gerakkan tanganmu. Aku tahu, aku tahu. Tuan, cepatlah pergi. Dia tadi pusing. Apakah penyakit lamanya kambuh lagi? Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Nona besar dan Tuan Qin telah diculik. Itu semua terjadi 8 tahun yang lalu. Bagaimana bisa tidak tegang? Begitu dia melihat Qin Xiao, kepalanya langsung sakit. Semalaman tidak bisa tidur. Bukankah saat itu Nona besar masih sangat muda? Lalu dia ketakutan oleh luka parah Qin Xiao. Itulah sebabnya dia mengalami reaksi trauma. Tapi sekarang Qin Xiao sudah kembali. Apakah kita harus memberitahu dia kebenarannya? Jika dulu ayah tidak segera memutuskan untuk mengirimnya ke luar negeri dan melakukan hipnosis, agar dia melupakan kejadian itu, dia hampir tidak bisa bertahan hidup. Kita tidak bisa membiarkan dia mengingat kejadian itu. Tapi Tuan Qin sudah kembali. Tuan Qin. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana keadaannya? Selama kamu tidak datang, dia baik-baik saja. Dia dibully dan dihina. Dijelekan oleh media. Kamu sebut itu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak pernah mengungkapkan identitasnya? Dia sudah kembali selama 5 tahun. Kenapa dia terus tinggal di luar? HMPH. Kau pikir aku tidak mau, Tuan Qin? Tapi kata ahli, putri besar terlalu sensitif. Meski sudah dihipnosis. Dalam beberapa tahun ini, tidak boleh melihat lingkungan dan orang yang dikenal. Kamu memang pernah menyelamatkannya. Tapi dia juga hampir kehilangan nyawanya untukmu. Apa kamu tahu? Dia menjalani perawatan di luar negeri selama 3 tahun agar bisa hidup normal. Sekarang kamu kembali untuk apa? Hah? Tapi dia terakhir kali melihatku di perusahaan. Dia juga tidak begitu. Mungkin dia melihat Anda seluruh kepala. Penuh dengan warna merah. Memicu ingatan dalam dirinya. Maksudmu, selama aku tidak terluka, dia tidak akan apa-apa. Benarkan? Qin Xiao, apakah kamu harus membuatnya ingat hal-hal itu? Kakak, kamu sedang ngobrol dengan siapa? Kalian sedang berebut Dr. Zhao. Dr. Zhao, kamu kembali dulu. Bukankah aku sudah menyuruhmu istirahat? Kenapa kamu turun? Tadi aku mendengar kalian ngobrol di luar. Tuan Qin juga ada. Nona Jiang masih ingat aku? Kita bertemu 2 hari lalu di Tiani Media. Maaf banget tentang kejadian tadi. Sudahlah, kamu masih luka. Cepat kembali dan istirahatlah. Dr. Zhao, hei. Tolong antar Pak Qin untukku, baiklah. Tapi aku belum sempat berterima kasih padanya. Dia bilang, tidak perlu sungkan. Wah, Tuan Qin. Tuan muda kami juga melakukan ini demi kebaikan Nona besar. Aku tahu. Tuan Qin, apakah kali ini setelah kembali Anda akan pergi ke Amerika lagi? Aku berencana memindahkan keseluruhan bisnis Qin Group kembali ke dalam negeri. Jangan khawatir, aku akan lebih memperhatikan di masa depan. Tolong sampaikan juga pesan ini kepada Nagase. Aku tidak akan membiarkan Yao Yao mengingat masa lalunya. Begini memang yang terbaik. Tapi aku juga tidak akan melepaskan masa depannya. Duduklah. Benar, kita kan sudah sepakat untuk mengumumkan identitasmu di pesta ini. Kenapa tadi kamu tidak naik? Aku berubah pikiran. Kenapa dipublikasikan? Supaya orang yang tidak tahu diri itu tidak mengganggumu lagi. HMPH. Aduh. 2 orang tadi itu adalah mantan pacarmu yang buta itu. Dan selingkuhannya. Benar. Kontrak film dan iklan Li Rongjia sekarang. Serta gelar aktor terbaiknya semua aku yang usahakan. Jadi aku akan merebut semuanya kembali dengan tanganku sendiri. Lalu kamu kembali ke perusahaan. Kita langsung saja boikot dia. Tapi orang pasti akan bilang kita menyalahgunakan kekuasaan. Mereka pasti bilang aku dendam karena cinta. Tidak bisa mendapatkannya, jadi menghancurkannya. Siapa berani? Meskipun tidak dibicarakan secara terang-terangan, pasti akan dibicarakan di belakang. Aku kan putri sulung keluarga Jiang. Ini sangat memalukan. Lagi pula, langsung menghabisi juga tidak menarik. Harus sedikit demi sedikit membuat mereka menjadi.
Anjing yang kehilangan rumah. Baiklah, Nona Besar. Nona Besar mau melakukan apa saja terserah. Apakah ada perintah lain, Nona Besar? Tidak ada, Nona Besar sekarang mau ganti pakaian. Kamu keluar dan tunggu saja. Hati-hati tangannya saat ganti pakaiannya. Putri keluarga mana ini ya? Aku tidak begitu ingat. Barusan, Direktur Jiang juga bilang akan memperkenalkan seseorang yang penting. Apakah maksudnya dia? Wah, lihat penampilannya dan sikapnya. Jangan-jangan dia calon nyonya muda keluarga Jiang. Tidak mungkin, dia cuma seorang bintang kelas 3. Percayalah padaku. Aku sudah kenal dia bertahun-tahun. Dia menerima film jelek apa saja demi uang. Ada lagi. Dia demi kontrak. Dia tidur dengan eksekutif Tiani Media. Kamu siapa? Ayahku adalah Su Chengfei. Oh, ternyata anak haram keluarga Su. Masih berani mengkritik orang lain. Orang yang bikin keributan barusan juga dia. Aduh, ternyata yang dibesarkan di luar memang tidak punya tata krama. Untung saja keluarga Jiang baik hati. Tidak mempermasalahkan. HMPH, kalau itu aku, HMPH. Dari dulu sudah kuusir dia. Kakak naga selulus dari Universitas Ivy League. Dia memiliki kekayaan miliaran. Bagaimana mungkin dia tertarik pada wanita tak tahu malu seperti itu? Baru saja terjadi sedikit insiden. Belum sempat memperkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah salah satu perusahaan di bawah grup Jiang. Tiani Media. Bintang andalan terbaru yang baru saja kami kontrak. Jiang Yao. Saya juga akan memberikan karya yang lebih baik dan ketulusan yang lebih besar. Sebagai balasan untuk grup Jiang. Sejak kapan wanita jalang ini jadi secantik ini? Ternyata dia adalah ratu dari Tiani Media. Pantas saja begitu cantik. Bintang yang diperkenalkan secara resmi oleh Presiden Jiang. Pasti Jiang akan mendukungnya dengan penuh. Manajemen senior Tiani Media saja sudah cukup. Bahkan kakak Chengzi juga mendukungnya. Jangan-jangan dia benar-benar bisa pakai ilmu menggoda. Ilmu menggoda apaan? Jelas-jelas main dua kaki. Perusahaan Jiang kami selalu menekankan pentingnya media. Dan percaya pada Nona Jiang. Bisa memimpin Tiani Media untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tidak, aku harus memberitahu Kak Changzi kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkan perempuan jalang ini puas. Minggir. Keluarga Jiang tidak menyambut orang yang membuat keributan. Kak Changzi. Aku Sujia. Kak Changzi. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia tidak bersih dengan eksekutif Tiani Media. Ah kamu. Mulut ini sudah diasinkan bertahun-tahun. Sudah masuk bumbu. Tidak takut keluar membuat orang lain pusing. Apa yang kamu bicarakan? Aku merekam semua yang baru kamu katakan. Besok kamu akan menerima surat pengacara dari Tiani Media. Jiang Yao, jangan terlalu berlebihan. Jauh lebih buruk daripada pengurusmu. Meskipun vaksin rabies tidak mahal, tapi membiarkan mereka menggonggong di sini juga tidak baik untuk mengusir mereka, kan? Iya. Kamu bilang aku anjing. Aku hanya sembarangan memberi contoh. Kamu juga tidak perlu buru-buru lompat pagar. Siapa yang kamu bilang lompat pagar? Bawa pergi deng-deng. Bos Jiang itu baik hati. Tapi aku ini orang yang selalu balas dendam. Hari ini mereka pecahkan gelas. Ingat suruh mereka ganti rugi. Dibawa pergi. Cepat pergi. Lain kali berani bikin masalah lagi, tidak akan semudah ini. Bro, sudah dapat kontraknya, kan? Gimana? Sudah ketemu Pak Jiang, kan? Kenapa kalian tidak bicara? Kalau sudah ketemu, bilang dong. Jiang Yao, wanita jalang itu saja bisa dapat peringkat S. Kakakku pasti juga bisa, kan? Kak Xia, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu tidak menyangka atau sengaja menjebakku, ya? Hah? Kamu selalu bilang bahwa Jiang Changzi itu teman masa kecilmu. Tapi kulihat dia sama sekali tidak mengenalmu. Pasti gara-gara Jiang Yao. Pasti perempuan jalang itu yang menggoda Changzi. Kalau tidak, Changzi tidak mungkin mengabaikanku. Yining Jie, apa yang kalian bicarakan? Semakin aku dengar, semakin tidak mengerti. Jiage, meskipun kamu masuk Tiani Media, Jiang Yao pasti akan tetap melawanmu. Lebih baik kamu datang ke perusahaan kami saja. Kamu maksud Suning Media? Ya, mereka sedang berbicara kerjasama dengan Kinshi. Bro 8, beberapa merek di bawah Kinshi belakangan ini. Duta mereka kontraknya sudah habis. Mereka sedang mencari duta merek yang baru. Duta untuk beberapa merek mewah itu. Ya, benar. Suning Media sekarang sudah punya aktor pria utamanya.
Kontrak mereka akan segera habis. Besok aku akan berbicara dengan ayahku. Agar mereka tidak memperpanjang kontraknya. Itu yang terbaik. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa masuk grup bersama. Kita juga bisa promosi pasangan bersama. Kak Jia, jadi kamu tidak marah padaku, kan? Yanyan, bagaimana mungkin aku marah padamu? Tadi aku marah juga demi kamu. Tunggu sampai kita dapatkan beberapa merek mewah ini. Aku ingin lihat bagaimana Jiang Yao bisa tetap sombong. Besok kita pergi meminta izin. Kak, kamu benar-benar tidak salah dengar. Tidak menyangka. Dia tiap hari mempromosikan dirinya sebagai putri kaya di dunia hiburan. Kalau tidak ada film untuk syuting, pulang saja untuk mewarisi bisnis keluarga. Ternyata dia hanya seorang anak tidak sah keluarga Su. Setiap hari memperlakukan aku seperti pembantunya. Aku benar-benar mengira dia adalah seorang putri besar. Bilang dia anak tidak sah. Memang benar kan? Dia bahkan bilang sangat akrab dengan Direktur Jiang. Padahal, Direktur Jiang sama sekali tidak peduli padanya. Sampai kakakku diusir gara-gara dia. Anak macam apa itu? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sialan, dia penipu. Padahal kita masih memanggilnya Nona Besar Su. Ternyata dia palsu. Lihat saja, aku akan merobek wajahnya. Bu, sudahlah. Apa? Kamu benar-benar menyukainya. Aku kasih tahu kamu ya. Sekarang kamu adalah aktor terkenal. Harus benar-benar membuka mata. Cari seorang putri tunggal yang kaya. Meskipun dia adalah anak haram. Di keluarga Su, dia masih punya sedikit pengaruh. Itu juga tidak bisa. Bayi yang lahir dari pelakor seperti ini juga sampah tak berguna. Di masa depan, juga tidak akan menghasilkan banyak uang. Masalah masa depan, kita bicarakan nanti saja. Besok aku masih harus pergi ke keluarga Su untuk menandatangani kontrak. Benar juga. Jika kakakku bisa mendapatkan endorsement top dari grup Kin, dia juga akan menjadi aktor nomor 1 di industri hiburan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Liu Meng, kamu gila ya? Aku tidak tahu apakah aku gila. Tapi kamu akan segera sakit. Mata merah, omong kosong apa yang kamu katakan? Lihat ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tuanmu tidak bisa dapatkan. Dinasti King sudah runtuh selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar punya sifat budak. Masih berpikir untuk jadi pelayan. Hanya dengan kartu kecil rusak seperti ini. Kamu bahkan merasa perlu memamerkannya di depan saya. Jiang Yao, kamu tidak berpikir. Ini adalah barang biasa yang bisa ditemukan di mana saja, kan? Jiang Yao, ini adalah titik tetap. Dikirimkan kepada kandidat juru bicara merek HMY. Tahukah kamu di seluruh Suning Media? Hanya aku dan Yingin yang bisa mendapatkan kartu VIP ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu bangga hidup dari orang lain. Baiklah, aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa bersikeras. Kak Jia, jangan dipermasalahkan dengan dia. Dia hanya gadis desa. Meski dia berhasil tidur di ranjang Tuan Qin. Bahkan cuci pun tidak bisa menghilangkan penampilannya yang miskin. Dia pasti bahkan tidak tahu apa itu merek HY. Apalagi kartu VIP. Baiklah, Kak Yingin. Jangan bicara di sini lagi. Ayo kita pergi. Barusan ada satu kalimatmu yang benar. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Jiang Yao, kamu gila ya? Tahu nggak ini tempat apa? Apa, kecerdasanmu sudah turun? Sampai nggak bisa baca kata Qin lagi? Jiang Yao, grup Qin tersebar di seluruh dunia. Bahkan di seluruh Waguo, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan jika Presiden Jiang sendiri ada di sini. Takutnya juga tidak berani begitu sombong. Betul. Meskipun kamu terhubung dengan Tiani Media, lalu kenapa? Kamu tidak punya kartu ini. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu lift Qin Group. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya kartu ini? Kalau punya, coba keluarkan dan tunjukkan. Dengan kemampuanmu, kamu belum pantas melihatnya. Kamu. Silakan masuk. Konferensi merek HY. Berada di lantai 15, silakan. Tunggu sebentar, liftnya masih kosong. Apakah kamu mau menunggu, Jiang Yao? Yinging, kamu benar-benar percaya omongannya ya? Kalian juga mau ke lantai 15 untuk mengikuti konferensi merek? Iya. Nona, kartu ini tidak menunjukkan lantai. Saya tidak bisa mengizinkan Anda naik. Bagaimana mungkin? Apakah Anda salah orang? Dia itu bintang besar. Maaf, Nona. Sungguh tidak ada. Apakah Anda salah mengambil kartu? HMPH. Bahkan tidak tahu bagaimana membuatnya lebih meyakinkan. Hanya ada HY di atasnya, tidak ada apa-apa lagi, HMPH.
Xiao Meng, jangan bicara begitu. Siapa tahu. Ini mungkin kartu hitam yang belum pernah kita lihat. Kita memang kurang pengalaman. Kurangnya pengetahuan bukan kesalahanmu. Tapi kurang pengetahuan lalu mempermalukan diri sendiri adalah kesalahanmu. Kamu membawa barang palsu dan ingin menghadiri konferensi merek. Kalian datang hanya untuk cari perhatian, kan? Nona, silakan tinggalkan tempat ini. Ini adalah kartu hitam yang dirancang langsung oleh desainer utama Haye kalian. Pergilah temui manajer kalian. Dia pasti mengenalinya. Jika ini adalah kartu hitam yang dirancang langsung oleh desainer utama Haye, maka hanya miliarder top dengan penjualan tahunan miliaran yang memilikinya. Apa kamu layak? Hah? Kamu cuma seperti sepatu usang yang dibuang kakakku. Lihat betapa miskinnya penampilanmu ini. Sekarang, jangan-jangan kamu bahkan tidak mampu membeli satu set Haye. Hah? Kenapa kamu masih pakai model dari beberapa tahun lalu? Kakakmu dan kamu sebagai anak perempuan di luar nikah. Kakak iparmu yang seorang nyonya besar tidak membelikanmu model terbaru? Kenapa aku lihat? Mereka berdua memakai model terbaru musim ini? Perempuan jalang, jangan menghasut di sini. Sangyang, kenapa sekarang kamu semakin mirip seperti seorang wanita galak? Tentu saja karena kamu hanya pantas bicara dengan wanita galak. Aku hanya bisa menahan diri untuk mengalah kepadamu. Hei, apa gunanya kalian di asrama? Hah? Membiarkan dia memukul orang begitu saja, kan? Aku peringatkan kamu, jangan membuat keributan di asrama. Kenapa ribut-ribut? Apa yang terjadi? Manajer. Wanita gila ini bilang dia punya kartu hitam atau semacamnya. Harus pergi ke lantai 15. Masih membuat keributan di sini. Lantai 15 sedang memilih juru bicara. Tidak sembarang orang bisa naik ke sana. Ini kartu siapa? Kartu perempuan gila itu. Barusan dia masih memukul orang di sini. Kamu buta, ya? Kamu yang gila. Ini kartu hitam yang didesain langsung oleh Tuan Shen. Hahaha Nona ini. Silakan lewat sini. Kami punya lift khusus ke lantai 15. Mereka teman-teman Anda, kan? Mereka juga bisa ikut naik. Oh, tidak perlu, saya tidak kenal. Haha, baiklah. Kami sedang mencari pasangan untuk menjadi duta global. Apakah Anda masuk sendirian? Mereka itu pasangan. Meskipun bukan pasangan sungguhan, mereka datang sebagai pria dan wanita. Jangan-jangan tidak ada yang mau menemani Anda. Aku sarankan padamu. Lebih baik jangan buang-buang usaha. Aku pasti akan mendapatkan endorsement ini. Xiao-Xiao menghubungi perusahaan agar Song Yu datang. Song Yu memang sombong sekali. Kamu pikir karena kamu dan dia berada di perusahaan yang sama, kamu setingkat dengannya? Jangan bermimpi. Dia kan dewa lagu. Pihak perusahaan Jiang Jie bilang dewa lagu sedang berlibur di Eropa. Hari ini tidak bisa kembali. Bagaimana dengan Chen Zi? Beberapa hari yang lalu dia ikut variety show. Sekarang sedang syuting di Dunhuang. Dia juga tidak sempat datang. Kak, harus bagaimana ini? Di perusahaan kita, artis pria. Hanya mereka berdua yang paling terkenal. Sekarang mereka berdua tidak bisa datang. Kalau ganti orang, Haye pasti tidak akan tertarik. Kenapa ini tidak bisa dilaksanakan? Hampir saja aku lupa. Kamu kan terkenal di industri hiburan sebagai orang yang tidur dengan semua investor. Siapa yang menyebarkan rumor skandal denganmu? Bukankah itu seperti selingkuh di mana-mana? Tidak heran dia tidak mau. Zhang Yao, aku akan memberimu saran lagi. Pertemuan ini akan segera dimulai. Tian Ying, mari kita masuk dulu. Dari semua orang yang datang hari ini, hanya kita berdua yang punya peluang terbesar. Tentu saja, kami adalah pasangan sungguhan. Selain itu, kami juga didukung oleh Suning Media. Benar, setelah mendapatkan kontrak iklan ini, aku akan mengumumkan pertunangan kita berdua. Dengan begitu, popularitas kita akan meningkat tajam. Kalian berdua harus selalu bersama. Tidak juga. Jiang Yang, jangan buang-buang tenaga. Kamu bahkan tidak punya pasangan pria. Masuk pun tidak ada gunanya. Itu bukan urusanmu. Tapi tahapan pertama wawancara kami adalah meminta tamu undangan mencoba produk baru musim depan. Fotografer akan mengambil foto dan video. Direktur Chen akan memilihnya sendiri. Mohon tamu undangan untuk menuju lantai atas untuk menghadiri jamuan makan malam. Ya ampun, ini benar-benar indah sekali. Tidak heran ini adalah karya besar Master Shen. Oh, begitu rupanya. Cantik ada gunanya apa? Toh tidak punya pasangan pria juga. Siapa bilang tidak ada pasangan pria? Qin Xiaoxian, aku tidak tahu apakah aku punya kehormatan ini menjadi pasanganmu. Astaga, bukankah Direktur Qin ada di lantai atas? Kenapa dia turun? Direktur Qin tampan sekali.
Jangan terlalu tergila-gila. Oh iya, kenapa kalian masih di sini? Kalian masih mau wawancara? Tentu saja ikut. Xiao Xiao, tolong bantu aku sebentar, Xiao Xiao. Kenapa kamu Xiao Xiao? Asistenmu tadi bilang pergi membelikan kopi untukmu. Jadi aku akan menunggunya sebentar saja. Kalau ada yang perlu, biar aku saja yang bantu. Ah, tidak perlu. Yao Yao. Maaf, aku tidak tahu kamu belum selesai ganti baju. Tadi aku panggil Xiao Xiao untuk membantuku mengirim pakaian. Biar aku panggilkan dia untukmu. Ah, jangan pergi. Ah, apa yang sedang kulakukan ini? Jangan-jangan dia pikir aku melecehkannya. Sudah ganti pakaian yang ini? Fotografer akan segera datang. Di mana semua orang? Apakah artis sudah siap? Belum siap, tunggu sebentar. Cepat sedikit ya. Fotografer akan segera datang, baiklah. Cepat bangunlah. Barusan kamu menyuruhku jangan bergerak. Orangnya sudah pergi. Padahal tidak melakukan apa-apa. Kita berdua seperti berselingkuh saja. Kamu malah tertawa. Biar aku bantu ikatkan tali pengikatmu. Tahu dari mana bekas luka ini? Apa? Bekas luka di punggung ini? Ah, yang itu. Itu waktu dulu ada sedikit kecelakaan saat gantung di kabel. Tidak apa-apa. Aku bilang aku tahu. Tahu apa? Tahu apa? Ya Tuhan, kenapa belum selesai? Sebenarnya dia sedang apa? Sudah selesai. Ayo cepat kita keluar. Baik. Kamu boleh melupakan aku. Tapi jangan sampai terluka. Aku pasti akan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Hati-hati. Wah, luar biasa. Inilah perasaan yang aku inginkan. Jangan bergerak. Pertahankan, rasakan seperti ini. Ayo, tolong ambilkan kamera saya. Guru Shen. Dengar-dengar, hanya ada satu artis wanita yang mengikuti audisi ini. Laki-lakinya baru dipanggil secara mendadak. Bukan seorang bintang. Apa? Siapa yang bilang begitu? Tadi saya dengar dari agen Liu. Dari grup Suning yang memberitahu saya. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Usir mereka keluar. Halo, Pak. Saya adalah asisten Nona Jiang. Hanya satu orang. Apa yang harus saya lakukan? Membuang-buang waktu saya. Kita berdua adalah dua orang. Apa gunanya mendadak mencari pria? Dia bahkan bukan selebriti. Ini adalah endorsement Haye. Bahkan superstar pun harus bersaing keras untuk dapatkan ini. Kudengar Song Yu dan Chen Zi dari Tianyi tidak hadir. Dong Jiang, Jiang Yang. Dari mana kamu menemukan orang sembarangan seperti ini? Urusan Tianyi Media bukan giliranmu untuk campur tangan. Wah, tinggi sekali dan kakinya panjang. Jangan-jangan dia adalah kekasih gelapmu. HMPH, kau benar-benar sedang cari masalah. Lanjutkan saja, teruskan permainanmu. Kenapa tidak berani berbalik badan? Apa takut terlalu jelek dan menakuti orang lain? Kamu tadi pergi kemana? Beli teh susu untuk Kak Yinging. Teh susu dari toko mana yang kualitasnya seburuk ini? Baru sebentar nggak ketemu, kamu sudah teriak-teriak di sini. Kamu makin gila aja. Dasar kamu bajingan. Lihat saja, aku akan pukul kamu sampai mati. Ah. Hei ya. Belum menyiram kamu, kenapa teriak? Usir mereka keluar dari sini. Kin bos Kin. Bos Kin apa? Kalau si iblis hidup itu lihat. Bonus setengah tahun bisa batal semua. Bukan kamu. Oh, Tuan Kin. Lihat, model pria mereka itu amatir. Cepat usir mereka keluar. Diam. Aku kan tidak salah ngomong. Kenapa kamu galaksi? Aku baik-baik ingatkan kamu loh. Terima kasih satu keluargamu. Seseorang, satpam, usir orang gila ini keluar. Kalian ini benar-benar melindunginya, meski dia tampan. Tapi dia bukan bintang. Seharusnya dia didiskualifikasi. Jiang Yao, kamu tidak tahu malu. Baru saja putus dengan kakakku, kamu sudah menggoda orang lain. Satpam di asrama benar-benar hebat. Efisiensinya cukup tinggi. Ayo kita beres-beres dan lanjutkan syuting. Posisi yang tadi. Tidak perlu lagi. Ayo, syuting. Kenapa bengong? Ayo, mulai syuting.
Sungguh sempurna sekali. Bagaimana hasil syutingnya? Lihat. Aduh. Pakaian ini. Benar-benar seperti dibuat khusus untukmu. Sangat cocok untukmu. Bukankah kamu di lantai atas? Kenapa kamu turun? Oh, aku melihatnya di monitor kantormu. Dia butuh pasangan. Biasanya aku minta kamu tidak pernah mau foto. Apa dia punya 3 kepala dan 6 tangan atau apa? HMPH. Bisa membuatmu memecahkan kode foto itu pun sudah selesai. Ulanglah, kamu tidak perlu sekejam ini, kan? Aku ini Raja Neraka, tahu. Bercanda. Kamu pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi sekarang, bonus paruh tahumu benar-benar hilang. Baik. Bos, sampai jumpa. Aku datang untuk mengganti kopimu. Kamu juga suka minum kopi seperti ini, ya? Bukan, aku hanya merasa begitu. Kupikir kamu akan suka. Mengapa perasaan familiar ini datang lagi? Sebenarnya dia itu siapa? Apakah kita sudah saling kenal sejak lama? Tidak. Benar-benar tidak. Mengapa aku selalu merasa sangat familiar? Mungkin inilah yang disebut pertemuan pertama. Seperti seorang teman lama kembali. Lalu waktu di pesta keluarga Jiang. Kenapa kamu membantuku? Keluarga Qin dan keluarga Jiang selalu sangat dekat. Apakah hanya karena itu? Bukan. Aku pergi dulu. Kenapa? Ada 12 orang total. Saya sudah memotret semuanya. Pilih 3 set di dalamnya untuk menghadiri acara malam ini. Pilih nomor 1 dan 12 saja. Itu baru 2 set. Apakah kamu ingin menyingkirkan saya? Tidak. Kamu benar-benar ingin ikut? Tentu saja. Wah, aku tidak demam. Matahari terbit dari barat nih. Apa sih daya tarik Nona Jiang itu? Bisa membuatmu, si pria dingin 1000 tahun, tertarik. HMPH. Jiang Yao ya. Jiang Yao, kamu sedang apa? Menggoda pria ya? Sebenarnya kamu berharap dia menjawab apa? Kamu sakit jiwa, ya. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang dicari Jiang Yao. Tapi kamu berani menghancurkan acaranya. Itu, bukankah aku juga melakukannya demi kamu dan kakakku? Aku dengar dari Tianyin Media, cuma Jiang Yao yang datang. Makanya aku pergi. Sekarang sudah menyinggung Qin. Kita benar-benar akan sial besar. Bagaimana kalau benar-benar dia yang mendapatkan endorsement itu? Itu kamu. Aku geser sedikit. Dia adalah aktris yang menemani Tuan Qin saat pemotretan. Dia cantik sekali, kan? Tanpa riasan pun dia tetap cantik. Tidak heran Tuan Qin, yang tidak pernah tertarik pada wanita, juga tergoda olehnya. Tapi Tuan Qin begitu sibuk. Mana ada waktu untuk menemaninya syuting iklan. Iklannya akan syuting lebih dari sebulan. Jangan berpikir kamu benar-benar bisa mendapatkan kontrak itu. Tuan Qin hanya berfoto denganmu karena merasa kasihan padamu. Dia hanya mengandalkan wajahnya untuk merayu pria di mana-mana. Maaf ya. Aku harus urus urusan pribadi. Mungkin tidak enak dilihat. Jadi, tidak usah mengerumuni. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu kamu. Jangan terlalu sombong. Kamu baru saja mendekati kakak Nagase. Sekarang kamu mau menggoda Pak Qin. Apa kamu tidak takut kalau aku beritahu kakak Nagase? Silakan. Sekarang juga telepon dia. Kamu punya nomornya. Perlu aku yang panggilkan? Tentu saja aku tahu. Kenapa tidak menyerang? Baiklah, sekarang giliranku. Dulu aku mengalah padamu. Itu karena aku pacaran sama binatang. Benar-benar berpikir kamu sehebat itu ya? Otakmu kotor sekali. Aku sarankan kamu membersihkan diri dulu sebelum bertemu orang. Apa yang mau kamu lakukan? Melakukan apa yang sudah lama ingin kulakukan. Kamu gila, cepat hentikan. Zhang Ying, kamu gila. Aku akan biarkan kakakku mengurusmu. Kakakmu itu siapa sih? Berani sekali kau mengaturku. Ingat untuk memberitahunya bahwa permainan kita baru saja dimulai.
Ah maaf ya. Menggunakan kamar mandi begitu lama, tidak apa-apa. Jiang Jia, kemana saja kau? Aku mencarimu. Sudah lama kau tidak melakukan apapun. Mau berolahraga? Ah, harus lapor polisi? Sepertinya tidak apa-apa. Siapa tahu Nona Jiang adalah calon nyonya presiden masa depan. Ah, maaf, apakah airnya terlalu dingin? Tidak apa-apa. Kenapa aku merasa bersalah? Dulu ada begitu banyak gosip dan rumor, aku tidak pernah merasa bersalah. Oh iya, Kak. Kamu sudah terima SMS belum? SMS apa? Itu loh, SMS undangan ikut pesta karena lolos wawancara. Ah. Tadi aku baru tanya. Grup penyanyi sudah terima SMS. Terus apa lagi? Selain itu, keluarga Liu Rong juga menerima pesan teks. Ah. Aduh. Baru saja ponsel ini jatuh dan kena air lagi. Sekarang rusak lagi. Lalu, bagaimana ini? Di mana tempat acara minumnya? Di ballroom di atas langit itu. Tapi acaranya akan segera dimulai. Apakah kita masih akan pergi? Masih tidak mengangkat telepon. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Yao Yao, aku tidak akan memaafkanmu. Sudah ketemu? Belum. Direktur Qin, Direktur Shen memanggil Anda. Semua media sudah tiba. Biarkan dia mencoba melamar dulu. Sebenarnya apa yang kamu katakan pada Yao Yao? Jangan berpura-pura mati, tahukah kamu selama 3 tahun ini? Yao Yao menderita begitu banyak di luar negeri. Percaya atau tidak? Aku tidak mengatakan apa-apa padanya. Qin Xiao, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu memukul orang? Yao Yao. Kakak. Lepaskan dia. Kalian sedang apa? Mencarimu. Bisakah kalian lepaskan aku dulu? Suruh dia lepas dulu. Kalian berdua kenapa kekanak-kanakan sekali? Wah, kalian berdua mau memberi jalan bersamaan? Lepaskan. Yao Yao, kamu kemana? Kenapa tidak angkat telepon? Aku tadi di bawah. Kamu. Tidak perlu Tuan Qin ikut campur. Nona Jiang. Sebentar lagi dia akan menjadi juru bicara global keluarga Qin. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Dia kan masih adikku juga. Apa kau berhak bertanya duluan hanya karena marga Qin? Yao Yao, kenapa tadi kamu tidak menjawab telepon? Kakak, bukankah kau bertanya hal yang sama dengannya? Kau bisa saja membiarkanku menyelesaikan ucapanku tadi. Aku tadi ada di bawah saja. Oh. Ponselnya rusak. Yang penting kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Kamu membuat kakakmu ketakutan. Kamu tidak apa-apa kan? Oh. Sakit. Qin, jangan keterlaluan. Qin, jangan berlebihan. Kakak ingin aku tahu apa dendam di antara kalian berdua. Tapi jangan pukul wajahnya. Sekarang dia adalah rekanku. Oh, iya. Apakah kami terpilih? Aku belum menerima pesan. Tentu saja. Oh ya, 2 kelompok lainnya. Sudah tiba. Kita harus pergi ke belakang panggung untuk bersiap. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi. Ah. Apa? Kalian berpasangan dengan siapa? Apa hubungannya kamu menjadi duta dengan dia? Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan lagi. Ini. Berikutnya, kami undang 3 tim kandidat terakhir untuk naik ke panggung. Akan diperlihatkan koleksi musim dingin terbaru dari Haye. Pertama-tama, mari kita sambut Diva Lin Jiayin dan pangeran lagu romantis Song Se. Seperti yang diduga, Presiden Qin sama sekali tidak mungkin datang. Semua tipu daya Jiang Yao yang murahan pun sia-sia. Kali ini, peran duta besar tidak akan jatuh ke tangan selain kita. Kak Jia, jangan khawatir. Ayahku sudah berbicara dengan Direktur Shen. Ah tidak. Tidak, ini tidak mungkin. Mata Direktur Shen kalian memang begitu? Bagaimana mungkin dia merekrut sepasang orang busuk ini juga? Dia tidak memilih. Lalu bagaimana mereka masuk? Pintu belakang yang dibuka keluarga Su lagi? Aku yang memilih mereka. Aku lihat mereka selalu menargetkan kamu.
Bahkan beli trending negatif tentangmu. Jadi, berikut ini, kami hadirkan aktor pemenang penghargaan Liu Rongjia. Dan rekannya Su Anying. Kesedihan yang kamu alami. Seharusnya mereka balas 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Jadi, apakah kamu ingin di depan mereka? Merebut duta penting mereka. Itu yang kuinginkan. Ayo pergi. Wow, apa aku salah lihat? Tamu misterius ini ternyata adalah Tuan Qin. Tuan Qin akan menjadi duta Haye secara pribadi. Lalu, apalagi yang harus dipilih? Tentu saja pilih Tuan Qin. Menurutku, Presiden Qin benar-benar memiliki penampilan yang luar biasa. Jauh lebih tampan daripada pangeran lagu cinta atau aktor terkenal. Jangan sampai Direktur Shen tidak memilih Presiden Qin kita. Aku akan menangis di depan kantornya setiap hari. Bayangkan Presiden Qin mengenakan pakaian rancangan kita. Membuat iklan, ya Tuhan. Memikirkannya saja sudah bikin bersemangat. Ayo cepat, pilih dia, pilih dia. Wah, saya melihat begitu Tuan Qin muncul. Semua orang sudah tidak sabar untuk mulai voting. Baiklah, voting selesai. Selanjutnya, mari kita persilakan Direktur Shen untuk mengumumkan. Duta Global Haye. Seperti yang kalian lihat, Duta Global Haye untuk 3 tahun ke depan adalah Tuan Qin Xiao dan Nona Jiang Yao. Aku bilang permainan kita baru saja dimulai. Lain kali yang terlempar mungkin adalah perjanjian eksklusif. Your mind is. Kita membuat janji di tempat ini. Iya, tapi kenapa di dalam sudah mulai syuting? Dan itu adegan dewasa. Maaf, rapat tadi agak lama. Kenapa berdiri di sini? Masuk dan tunggu saja. Ah, tunggu. Aduh. Ini aduh. Bahuku sakit sekali, Pak Qin. Ada apa ini? Bukankah saya yang memesan studio ini? Ah, tapi Alice bilang bahwa Direktur Shen, Anda mendadak pergi dinas hari ini. Tidak syuting lagi. Apa Alice? Ini belum jelas? Nona Alice datang minggu lalu untuk berburu. Berburu apa? Tentu saja berburu Tuan Qin yang muda, tampan, dan kaya. Oh, Nona Alice, kamu pasti sudah menghitung waktu dengan tepat, ya? Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Studio ini sudah lama kami gunakan. Kamu menyebarkan kabar palsu atas nama Direktur Shen. Bukankah tujuannya agar Presiden Qin melihat gambar kecantikan yang sedang mandi ini? Jangan ngomong sembarangan. Aku hanya salah ingat nomor kamar, kan? Kamu sendiri tahu itu. Bos King salah menuduhku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu harus percaya padaku. Keluar. Bos King. Keluar, jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Ah. Apa yang kamu lakukan? Yao Yao. Pak Qin mendorongku. Xiao Yang, apa yang kamu lakukan? Wanita gila, dia mendorongmu? Ini baru aku yang mendorongmu. Aku paling benci orang yang membuat masalah tanpa alasan. Kepribadian yang keren. Tuan Qin, cepat lihat dia. Dia terlalu sombong. Sombong itu bagus. Aku bilang dia boleh sombong sesukanya. Kalau kamu tidak suka, sekarang juga keluar dari Qin Corporation. Aku memanjakannya karena aku suka. Qin Xiaotian, ya ampun. Rasanya begitu kuat namun hancur. Sungguh sempurna sekali. Yao Yao. Bagaimana kalau kita syuting di sini hari ini? Toh cuacanya tidak dingin. Diamlah, ini indah sekali. Tubuh yang sempurna. Ekspresi yang sempurna. Aku berikan waktu 1 jam. Bereskan semua hal di sini. Pergi beli beberapa pakaian. Haruskah aku panggilkan dokter untuk Tuan Qin? Tidak perlu untuk saat ini. Pagi tadi Nyonya masih baik-baik saja. Ada apa ini? Seorang artis bodoh berpura-pura polos di depan presiden. Menjebak Nyonya. Siapa itu? Aku akan membunuhnya. Beberapa hari ini ada Nyonya.
Sikap presiden jadi lebih baik. Lembur pun jadi berkurang. Alice, jangan-jangan presiden percaya pada wanita munafik itu? Tentu saja tidak. Tidak ada pakaian mandi di sana. Aku menyuruh BH membelikannya untukmu. Pakai dulu piyamaku. Ah. Apa yang mereka ributkan? Nyonya presiden apaan? Kenapa aku tidak menyangkal tadi? Jiang Yao. Tenanglah sedikit. Kamu benar-benar jatuh hati, kan? Lidah pria itu. Penuh kebohongan. Aku datang untuk berkarir. Bukan untuk jatuh cinta. Ya, jatuh cinta hanya akan mengganggu karir. Kontrak film Liu Rongjia dan Suanying belum berhasil saya rebut. Nyonya, Nona Jiang. Saya sudah berkonsultasi dengan para wanita di kantor. Ini adalah beberapa set pakaian yang mereka pilih. Bonus kalian tahun ini akan dilipat gandakan. Terima kasih, Presiden. Terima kasih, Nyonya. Beli baju saja hadiahnya bisa langsung berlipat ganda. Itu karena mereka tepat mengenai keinginanku. Lihatlah, ada yang kamu suka. Kalau tidak puas, aku akan suruh mereka ganti yang baru. Semuanya merek-merek mewah. Tuan Qin begitu murah hati. Tidak heran gadis-gadis muda terus mengejarnya tanpa henti. Yao, kamu cemburu ya? Enggak, ini enggak ada hubungannya sama aku. Kenapa aku harus cemburu? Aku bersumpah, baik itu Alice atau siapapun. Aku nggak pernah punya hubungan dengan siapapun. Siapa yang minta kamu bersumpah? Ini nggak ada hubungannya sama aku. Yao, kamu bakal cemburu karena aku. Apakah ini berarti kamu juga punya perasaan padaku? Ah, lantainya dingin, kamu tidak pakai sandal. Yao. Jangan goda aku lagi. Ah, Nona Jiang. Bos Qin kami sedang rapat. Apakah kamu mau menunggunya sebentar? Tidak, terima kasih. Kamu bilang sama dia aku masih ada urusan. Sisanya akan aku selesaikan besok. Ada apa? Siapa yang bikin marah nona besar kita? Kak, kalau aku langsung pacaran setelah putus, apa kamu akan marah padaku? Ah, Yao, kakak tidak akan pernah marah padamu. Kamu tidak ingin tanya dulu aku pacaran dengan siapa? Kak Qin Xiao. Kamu begini, gimana orang mau ngobrol sama kamu? Sudahlah, aku pergi merawat kulit dulu. Oh iya. Ingat bantu aku janjian makan dengan Direktur Chen. Iya. Kak, ingat proyek besar Direktur Chen bulan depan itu. Liu Rongjia dan Suanying sudah mengincarnya lama. Aku akan membuat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Baik, dia akan pulang minggu depan. Kebetulan, waktu itu kamu juga sudah selesai syuting. Aku akan mengatur pertemuan kalian hari Jumat. Oke, baik. Meskipun kamu melupakannya, kamu akan jatuh cinta padanya lagi. Tahu tidak, aku juga sedang menunggumu. Ini adalah model klasik kami. Harganya 17 juta. Sedikit biasa. Apakah kalian di sini punya model lain? Wah, dengar betapa sombongnya suaramu. Sedikit biasa. Menurutku kamu ya, memang tidak mampu beli. Kenapa kamu belum datang untuk melayani kami? Maaf ya. Nona ini datang lebih dulu. Dasar mata anjing buta. Status Kainging apa bisa dibandingkan dengannya? Kamu masih mau hasil penjualan atau tidak? Wah, Nona Su, Anda datang. Pegawai baru di toko ini kurang paham. Jangan marah, jangan disamakan dengan dia. Apakah Anda mau melihat tas baru kami? Kak Jia minggu depan akan makan malam dengan sutradara. Ayo kita pesan jam tangan pasangan. Silakan lihat yang ini. Ini model dari peragaan tahun ini. Harganya juga lebih murah dari yang tadi. Haha, ayo. 13 juta, ayo. Bikin aku ketawa mati. Dasar si bajingan kecil ini. Kalau dia bisa kasih 3 juta, aku akan ganti nama ikut dia. Tidak perlu begitu. Keluarga Jiang kami tidak butuh orang sekejam kamu. Itu akan membawa sial. Kalau tidak punya uang bilang saja tidak punya uang. Kenapa harus berpura-pura jadi serigala besar? Aduh, ada orang di sini? Wanita gila ini mau membunuh orang. Tadi jelas-jelas Anda yang menyerang duluan, Tante. Ini bukan giliranmu untuk bicara.
Beberapa orang memang dilahirkan dengan nasib hina. Meninggalkan nona besar keluarga Su tanpa peduli. Melayani seorang wanita tua miskin ke sana kemari. Ini adalah pusat perbelanjaan keluarga Jiang. Aku tidak ingin bertengkar dengan kalian, minta maaf hahaha. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai istri Presiden Jiang? Aku beritahu kamu. Jangan bermimpi untuk menikah ke dalam keluarga kaya. Kamu masih belum tahu, kan? Orang yang kamu dekati, Tuan Jiang itu. Sebenarnya bukanlah pemilik sebenarnya dari Jiang Group. Siapa bilang? Ayahku sendiri yang memberitahuku. Jiang Changze hanyalah seorang yatim piatu yang diadopsi. Jiang Group sebenarnya milik putri sulung keluarga Jiang. Oh begitu. Benar, begitu putri sulung keluarga Jiang kembali ke negara ini. Jiang Changze tidak akan ada artinya. Aku juga tidak mau mendengar kalian menggonggong di sini. Begini saja, karena kalian tidak mau minta maaf. Kita buktikan dengan kekuatan. Hari ini, siapa yang belinya paling sedikit harus berlutut dan mengakui kesalahannya. Kenapa? Tidak berani? Siapa yang tidak berani? Baiklah, jam tangan yang tadi, aku ambil semuanya. Tolong bungkuskan untukku. Mau dua-duanya, ya? 30 juta. Pakai kartu saja, pakai kartu. Kartu kreditmu yang jelek itu bisa sampai limit setinggi ini? Santai saja, pakai saja. Bukan kartu kredit. Benar-benar berhasil. Ini struk Anda. Giliran kamu. Aku kan gak bilang mau beli ini. Bukankah ini juga jam tangan pasangan? Kalian bukannya memang mau beli? Benar, Tuan. Kami juga punya jam tangan pasangan. Harga untuk pasangan ini pas 30 juta. Anak kecil sialan ini dari mana dapat uang sebanyak itu? Dulu waktu aku minta dia belikan tas. Selalu cari-cari alasan. Bro, sutradara Chen kan mengundangmu untuk audisi. Tunggu sampai kamu dapat perannya. Honor untuk satu film bisa lebih dari 30 juta. Kamu diam saja deh. Ying-ying. Di kartu saya sekarang hanya tersisa kurang dari 20 juta. Kalau saya langsung menggesek 30 juta. Ayah saya pasti akan memarahi saya habis-habisan. Kalian jadi beli atau tidak? Saya tidak punya kesabaran untuk menunggu kalian mengumpulkan uang. Wajah kakakmu sampai hampir meneteskan air. Saya menyarankanmu ya. Hematlah uang itu. Bagaimanapun juga, aku ada di sini. Mungkin nanti kakakmu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kalau memang tidak mampu beli, maka berlututlah dan minta maaf. Jiang Yang, berilah orang jalan keluar. Itu demi kebaikan bersama. Aku hanya punya satu kata untukmu. Hajar anjing yang jatuh ke air. Jangan terlalu bangga. Nona besar keluarga Jiang akan segera kembali ke negara. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa sombong. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu di sini. Kalian mau berlutut sendiri atau aku bantu? Jangan terlalu berlebihan. Apakah keluarga Sukami yang bisa kau perlakukan sewenang-wenang? Tampaknya kalian ingin aku membantu kalian. Iya. Jiang Yang, jangan terlalu berlebihan. Siapa kamu sebenarnya? Hei, aku. Kau bahkan tidak tahu asal-usul Jiang Changze. Kau hanya mainannya saja. Kakak, bagaimana kalau sudahi saja? Ah, iya. Lihat, mereka berteriak-teriak di sini. Kalau makin besar, ini juga tidak baik untuk Tuan Jiang. Tuan Jiang baik. Ah, Tuan Jiang. Menurut Anda, masalah ini apakah kita sudahi saja? Riwayat hidup saya juga bukan rahasia besar. Biarkan mereka bicara jika mereka ingin bicara. Tapi sudahlah. Mereka membuat kepalaku pusing dengan keributan ini. Usir mereka saja. Ah, hei Yao. Ini adalah fakta. Lagi pula aku juga tidak peduli soal ini. Tapi tetap saja, kita tidak bisa membiarkan mereka berbicara sembarangan. Ah, sudah. Aku masih harus pergi ke Kines. Aku juga suka zamrud ini. Tolong belikan untukku. Iya, pergi sana. Ah, benar. Hitungkan untuk prestasi gadis itu. Ah, Presiden sedang bertengkar dengan Direktur Shen. Direktur Shen, kalian benar-benar berani sekali. Pakaian ini didesain untuk menunjukkan kesan liar dan tegang yang berbahaya. Benar kan, pakai darah buatan sedikit kenapa? Kamu punya fobia kebersihan? Dia tidak suka. Siapa bilang? Aku sudah tanya dia. Dia tidak keberatan. Dia kan bukan tipe yang lemah lembut seperti Bai Weiguang. Kalau dilihat begini, Jiang Yao dan dia mirip sekitar 7 atau 80%, bukan? Apa? Jangan-jangan kamu menganggap Jiang Yao sebagai pengganti? Diam. Qin Xiang sudah berlalu 8 tahun. Mungkin dia bahkan sudah menikah dan punya anak.
Bahkan anak-anak sudah bisa beli kecap sendiri. Mungkin saja. Kamu tidak bisa melepaskan masa lalu dan melihat ke depan? Sudahlah, jangan bicara lagi. Kalau aku bilang jangan merekam, ya jangan merekam. Tapi jangan merusak hidup Jiang Yao. Pegang saja foto ini dan hidup sendirian sampai tua. Kapan kamu datang? Terima kasih, aku sudah mendengar semua yang perlu ku dengar. Apakah ada lagi yang ingin kamu katakan padaku? HM? Mungkin berjalan dan berhenti. Dan kamu tak ada lagi yang ingin dikatakan. Jadi semua yang dia katakan itu benar. Menyimpang dari jalur. Akhirnya semuanya menghilang. Aku adalah aku. Aku bukan pengganti siapapun. Ini mobilnya Shen Shuming. Iya, mobil kita di sebelahnya. Kamu pergi duluan. Aku ada urusan untuk menanyakan padanya. Nona Jiang. Kamu jelaskan padaku dengan jelas. Jelaskan apa? Pemotretan 2 hari ini berjalan lancar. Hasilnya seharusnya bisa keluar segera. Kamu tahu apa yang kutanyakan? Sebenarnya Qin Xiao menganggapku pengganti siapa? Nona Jiang, saya benar-benar tidak tahu. Baiklah. Ayo, naiklah ke mobil. Aku akan mengantarmu kembali ke Tianyi Media. Aku bertemu dengan Qin Xiao di Swedia. Saat itu aku sedang mendekati seorang dokter rehabilitasi. Qin Xiao adalah pasiennya. Dan saat itu, cederanya sangat parah. Dokternya bilang butuh 10 atau 8 tahun untuk pulih. Kamu sudah tahu itu. Chen Xiao itu orang yang punya tekad luar biasa. Tidak sampai 2 tahun dia sudah pulih. Bicarakan hal pentingnya. Baiklah. Ada satu foto lagi, dia bersama seorang gadis kecil. Mereka berdua memakai seragam sekolah. Siapa dia? Aku tidak tahu. Dia bilang itu tunangan masa kecilnya. Pria brengsek. Dengarkan aku dulu. Tunangannya itu entah kenapa. Melupakan dia. Keluarganya juga melarang mereka berhubungan. Jadi selama 7 tahun ini, dia selalu berada di luar negeri. Belum pernah lihat. Setelah pulang ke negara, aku baru kenal kamu. Sebenarnya, aku merasa dia serius denganmu. Serius menjadikan aku sebagai pengganti orang lain. Aku kenal dia. 7 tahun, dia selalu dingin terhadap siapapun. Kecuali kamu. Awalnya kukira dia akhirnya bisa mengerti. Bisa melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Jangan bicara lagi. Kamu tahu tidak? Bulan ini setiap hari dia selalu tersenyum. Suatu hari kamu tidak ada. Dia bertanya beberapa kali. Aku belum pernah melihat dia begitu gugup. Aku bilang jangan bicara lagi. Aku tidak mau dengar, berhenti. Nona Yang, beri dia sedikit waktu lagi. Beri apanya? Setengah tahun sudah dihancurkan oleh 2 pria. Besok aku akan ke dokter mata. Hahaha, Miao, akhir-akhir ini media 1 sering sekali menjegal saya. Kamu harus bantu saya bicara baik-baik di depan sutradara Cheng. Nah, lain kali memang harus minum lebih banyak ya. Hahaha. Iya, semuanya ikut kata Kak Miao. Hahaha. Ayo pergi. Hati-hati di jalannya. Hati-hati. Hahaha. Kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, bukankah akan melewatkan pertunjukan yang bagus? Kamu memang hebat. Menjual dirimu ke putri haram keluarga Su saja belum cukup. Sekarang bahkan adik kandungmu sendiri. Juga kamu gunakan untuk tukar sumber daya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku salah bicara? Bukankah kamu, perempuan hina ini, selalu melawan kakakku? Kamu benar-benar bodoh dengan cara yang unik. Sudah dijual oleh kakakmu, tapi masih saja membantu menghitung uangnya. Kamu juga tidak lebih baik, kan? Dengar-dengar bintang besar kita hari ini bertengkar dengan keluarga Qin. Kamu pikir, setelah susah payah menempel pada keluarga Qin dan keluarga Jiang, kamu bisa sombong sekali. Mau merampas semua sumber dayaku. Aku sangat takut. Hahaha. Tapi hasilnya? Jiang Changze itu hanyalah tiruan yang diadopsi orang. Qin Xiao memang kaya. Sayangnya, dia hanya menganggapmu sebagai pengganti saja. Hahaha. Berapa banyak makanan? Minum begitu banyak.
Kamu tunggu dapatkan kontrak film di Chengdao dulu. Baru sombong sama aku. Dasar bajingan. Tunggu saja. Bro. Miao ini hanya ingin mengambil keuntungan, kan? Kita langsung berikan saja wanita murahan ini padanya. Nanti kita rekam video. Kalau dia berani macam-macam, kita sebarkan videonya. Baik. Lakukan saja begitu. Kakek sudah pulang. Kenapa hari ini kamu begitu senang? Bu, aku dengar sesuatu. Sangat lucu sampai aku tertawa. Jiang Yang, si jalang itu, diusir oleh keluarga Qin. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin si Qin menyukainya? Ternyata dia hanya dijadikan pengganti. Kamu bilang, lucu tidak? Bukankah CEO keluarga Qin itu bernama Qin Xiao? Bagaimana kamu tahu itu dia? Tidak apa-apa. Hanya saja tidak tahu. Siapa sebenarnya sosok cinta pertama Presiden Qin ini? Aku tahu sedikit tentang itu. Siapa? Dulu keluarga Qin dan keluarga Jiang cukup dekat. Mereka bahkan punya perjanjian pernikahan sejak kecil. Kamu pasti adalah nona besar keluarga Jiang, Jiang Xiao. Jadi Jiang Yao mirip dengan nona besar keluarga Jiang. Pantas saja Jiang Chengxi memujanya. Membuatnya menjadi bintang utama Tiani Media. Tapi yang palsu tetaplah palsu. Tunggu sampai yang asli kembali. Aku ingin lihat seberapa sombong dia nanti. Apa katamu? Nona besar keluarga Jiang akan kembali? Bukankah dia sedang berobat di luar negeri? Iya. Belakangan ini banyak rumor di luar kalau dia sudah sembuh. Dia akan kembali ke tanah air. CEO dari perusahaan Jiang akan diganti. Aduh, ibu, kenapa kamu ceroboh sekali? Tidak apa-apa. Sudah larut malam. Kamu mau pergi kemana lagi? Aku mau cari Kak Jia. Aku akan membuat Jiang Yao, wanita jalan itu, membayar harganya. Kenapa malah kamu, sutradara Cheng? Anda Nona Jiang, bukan? Saya asisten sutradara Cheng. Beliau sedang menelepon di luar. Sebentar lagi kembali. Silakan masuk. Perkenalkan orang ini. Dia adalah investor kita. Silakan duduk. Ini adalah aktor pria yang kami pertimbangkan. Sutradara besok akan pergi ke Amerika untuk menghadiri festival film. Jadi waktunya agak terbatas. Hari ini kami mengumpulkan semua orang untuk ngobrol. Nona Jiang, Anda mau minum teh atau kopi? Tidak usah, terima kasih. Mana bisa begitu? Sutradara Cheng kami khusus bilang. Jangan sampai mengabaikanmu. Ayo, minum secangkir kopi. Sudah lama dengar kalau Nona Jiang itu bunga dunia yang indah. Hari ini bertemu, ternyata. Memang luar biasa. Kamu ngapain? Hahaha. Tanganku sangat tidak nyaman. Kalian? Cepat minum, ini disiapkan khusus untukmu. Haha. Selama kamu melayani kakak Miao dengan baik. Siapa tahu kalau dia senang. Dia bisa kasih kamu peran wanita kedua. Lepaskan aku. Apa yang kamu pura-pura jadi wanita suci? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Liu Rongjia, kamu keji. Aku keji, bukankah semua ini karena kamu paksa aku? Kalau bukan karena kamu naik ke ranjang Qin Xiaoxian. Mana mungkin kamu jadi duta Haye? Aku kira kamu punya kemampuan besar. Sampai bisa buat Qin Xiaoxian begitu senang. Ternyata cuma penggantinya saja. Jiang Yao, nikmatilah baik-baik. Nanti kamu akan menangis dan memohon agar Miao Ge memperhatikanmu. Lepaskan aku, atau keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Jangan berpura-pura kuat hanya karena kekuasaan orang lain. Begitu nona besar keluarga Jiang kembali ke negara ini. Jiang Changzi tidak ada apa-apanya. Akulah nona besar keluarga Jiang. Kamu sungguh lucu sekali. Nona besar keluarga Jiang bernama Jiang Xiao. Dia sekarang ada di Amerika. Dia itu anak orang kaya. Nona besar itu adalah cinta sejatinya Pak Qin. Kamu, meskipun agak mirip, hanyalah penggantinya saja. Aku adalah cinta sejatinya. Benar. Hei, lihat. Itu. Hari ini. Kalau kamu berani mengungkapkan semua yang terjadi,
Aku akan mengundang seluruh penonton untuk menikmati penampilanmu dengan baik. Bro Miao, lihatlah. Peran ini pasti ada keuntungannya buatmu. Hahaha, baiklah. Kami akan pergi dulu. Hahaha, hei. Berani kamu. Aku memang suka kamu yang seperti cabai kecil ini. Hahaha, ya. Yang mulia, tolong aku. Ah. Ah. Bajingan. Hahaha. Ada apa? Sepertinya aku dengar ada yang memanggilku. Tidak ada, kamu salah dengar. Mungkin. Ayo cepat pergi. Bukankah kamu ada janji dengan sutradara Chenggong? Untuk membicarakan investasi filmnya, kan? Dia sudah menunggumu. Qin Xiang, tolong aku. Ada apa? Panggil manajernya ke sini. Buka semua pintu untukku. Ini tidak terlalu baik, kan? Heh. Maaf, maaf. Qin Xiao, kamu gila. Minggir. Minggir. Biadab. Aku. Jangan bertarung dulu. Keadaan Jiang Yao tidak baik. Yao Yao, jangan takut. Aku di sini, kamu bawa dia pulang dulu. Serahkan ini padaku. Kamu tahu harus bagaimana, ya? Yao Yao, hati-hati. Yao Yao, hati-hati. Kamu bisa sakit seperti ini. Ayo pergi ke dokter denganku. Ayo. Jangan pedulikan aku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Kamu pergi saja. Yao Yao, ini bukan saatnya untuk ngambek. Dengarkan aku dulu. Aku tidak mau dengar, bukankah waktu itu kamu bilang tidak akan menjelaskan? Sekarang kamu datang mencariku lagi untuk apa? Tidak ada Bayu Guang. Juga tidak ada Ju Sazi. Tidak peduli masa lalu. Sekarang. Atau masa depan. Aku hanya punya kamu. Hanya kamu seorang. Shen Shuming bilang kamu punya tunangan. Tidak ada. Bohong, kamu punya. Mereka bilang tunanganmu adalah putri sulung keluarga Jiang. Dia tunanganku. Selalu kamu. Yao Yao sudah bangun. Ah, sakit sekali. Bagaimana kalau aku panggil dokter untuk memeriksamu? Tidak bisa, kalau kamu panggil dokter sekarang. Aku masih punya harga diri atau tidak? Semua ini salahmu. Baiklah, salahku. Aku memang terlalu ceroboh. Siapa yang bilang begitu padamu? Bagaimana kalau nanti aku bawa kamu ke rumah sakit untuk diperiksa? Kopi yang kamu minum semalam mungkin tidak bersih. Liu Rong dan Suaning benar-benar berani. Aku tidak menyangka bisa terjebak oleh mereka. Ini jam tangan saya. Kembalikan ke saya. Tidak kembalikan. Mana ada hadiah yang sudah diberikan bisa diambil kembali. Siapa yang memberimu? Itu kan saya yang hilangkan. Kamu yang hilangkan, saya yang menemukan. Bukankah ini yang disebut takdir? Aduh. Nona Jiang yang besar, anggap saja kau berikan padaku, bagaimana? Barang seharga 13 juta, kau bilang berikan begitu saja? Kalau begitu, bagaimana jika aku menukarnya dengan ini? Rasanya aku pernah melihat cincin ini di suatu tempat. Ini adalah cincin pasangan kita 10 tahun yang lalu. Aku juga punya satu. Aku selalu berpikir kalau aku yang membelinya. Wow, aku mau ini. Mau sepasang. Kita pakai bersama. Anak kecil, ini model dewasa. Kalian masih SMP, kan? Bayar dengan kartu saja.
Tolong sesuaikan cincin ini untuk kami. Kami akan mengambilnya besok. Kamu memberiku cincin. Itu berarti kamu tunanganku sekarang. Jangan sampai kamu kasih cincin ke orang lainnya. Jadi, aku adalah pengganti diriku sendiri. Jangan ada yang sebut kata pengganti lagi. Aku akan memindahkan Shen Shuming, si bodoh setengah-setengah ini, ke Afrika. Seluruh dunia tahu kau suka Nona Jiang. Hanya aku yang tidak tahu. Apakah kau terluka? Sayang, kau pernah terluka. Dan melupakan beberapa hal di masa kecil. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku takut kalau kau mengingat hal-hal yang menyakitkan itu, kau akan ketakutan. Ayo. Lupakan saja kalau sudah lupa. Aku akan mengejarmu lagi. Membuatmu kembali padaku. Bukankah sama saja? Tidak sama. Sudah, jangan menangis. Cuci muka dan ganti pakaian, oke? Cheng Ze. Qin Xiao, berani sekali kamu menggertakku. Adik, kamu salah paham pada Cheng Ze. Salah paham? Kamu menyebut ini salah paham? Hei, kakak. Benar-benar salah paham. Ini jebakan yang dibuat oleh keluarga Liu Rong dan Suanying. Menggunakan nama Cheng Dao untuk menipuku. Ini kesalahanku sendiri karena terlalu ceroboh. Qin Xiao hanya kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Kamu istirahat dulu di tempat tidur. Kakak bawa Dokter Zhao untuk memeriksamu dengan baik. Dokter Zhao, cepat periksa Yao Yao dengan baik. Periksa dengan baik. Jadi katakan dengan baik. Qin Xiao. Ini yang kamu maksud akan melindunginya dengan nyawamu. Maaf, Nagase. Aku tidak bisa menepati janji. Selain itu, Yao Yao sudah tahu beberapa hal tentang masa lalu. Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang? Aku sudah memperingatkanmu. Saat aku datang, Yao Yao sudah mengetahuinya. Aku tidak bisa lagi membohonginya. Hal yang terjadi 8 tahun lalu hanya diketahui oleh beberapa orang. Siapa lagi yang memberitahunya selain kamu? Aku sudah tanya Yao Yao. Itu yang dikatakan Suanying. Suanying adalah anak haram Su Chengfei. Dia baru kembali ke keluarga Su beberapa hari. Bagaimana mungkin tahu? Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Juga investor bermarga Miao itu. Aku juga mengirim orang untuk menyelidikinya. Bagaimana dengan keluarga Liu Rong? Dia berani menyakiti Yao Yao. Aku akan membuatnya menyesal hidup di dunia ini. Kak, kalian belum selesai bicara ya? Ah, sudah selesai. Aku sudah lapar. Dengar-dengar Liu Sabao di sini enak. Ayo kita makan. Ayo, pergi. Ini, Yao Yao, coba siamai udang kesukaanmu. Yao Yao mudah terkena hipoglikemia. Ayo, ayo, makan yang manis-manis. Aku cuma bilang aku lapar. Bukan berarti aku mau makan sampai kekenyangan. Ayo, Yao Yao. Kita minum jus jeruk yang manis-manis. Minum jus jeruk apa? Gak sehat, minum teh krisan biar reda. Ada yang diam-diam mengambil foto. Ah sudahlah. Sudah terambil. Pasti itu ulah Liu Rongjia dan Suanying. Dua orang itu yang melakukannya. Mungkin mereka menunggu di sini untuk memotret aku dan investor itu. Ah, tidak jadi makan. Aku harus kembali ke kantor. Hei, makan dulu. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan si Liu Rongjia mendapatkan peran utama. Tenang saja, dia tidak akan mendapatkannya. Tapi dia sudah bersekongkol dengan pihak investor. Bagaimana kalau nanti sutradara Cheng bersikeras memakai aktor yang direkomendasikan investor? Kalau sederhana, kita akan menggandakan investasinya. Cari investor baru untuknya. Gunakan kekuatan super. Berita terbaru. Sebentar. Liu Rongjia dan Suanying akan ke Hotel Yunsheng untuk audisi. Setelah makan, aku akan menemanimu ke sana. Benar. Kenapa kamu juga harus pergi? Kamu juga ikut audisi ya? Tentu saja, aku ikut untuk mendukungmu. Tunggu.
Siapa kamu? Apakah kamu aktor yang akan mengikuti audisi hari ini? Bukan sutradara. Audisi hari ini sudah selesai. Katanya yang bermarga Miao sangat hebat di ranjang. Kenapa si Jelang ini masih baik-baik saja? Kamu kesini mau apa? Satpam, cepat usir pengacau ini. Eh. Kenapa terburu-buru? Pak Wang, ini adalah Presiden Grup Qin. Presiden Qin. Cepat keluar. Pagi ini aku berjaga di depan pintu untukmu. Kedengarannya aku seperti perampok. Sutradara Cheng itu hanya aktor kelas 3. Dia hanya bermain di drama TV sampah. Kamu tak perlu pedulikan dia. Iya, Sutradara Cheng, jangan pedulikan dia. Mari kita lanjutkan tanda tangan kontraknya. Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku datang untuk menyelamatkan film ini. Oh, coba kamu jelaskan bagaimana caranya menyelamatkan. Hahaha, Sutradara Chen, Anda salah paham. Dia itu mantan pacarku. Setelah kami putus, dia terus mengejarku. Aku akan membawanya pergi sekarang. Aku beritahu kamu ya. Jangan bikin masalah di sini. Hati-hati kalau aku bongkar urusan kamu tidur dengan investor. Aku akan sebarkan. Baik. Aku tahu kamu marah karena aku putus denganmu. Apapun urusannya, kita bicarakan di rumah saja ya. Jangan lupa, rekaman kemarin masih ada di tanganku. Oh ya? Kalau begitu, sebarkan saja. Kamu tidak takut reputasimu hancur? Kamu tidak takut Qin Xiao menganggapmu kotor? Dia adalah tunanganku. Dari dulu selalu kamu. Silakan lakukan sesukamu. Dasar bajingan. Apa yang kamu lakukan pada ponselku? Kenapa? Tidak bisa menemukannya. Perlu aku bantu kamu? Apakah kamu sedang mencari bukti bahwa investor Miaoi terlibat penyelundupan dan pencucian uang? Atau bukti bahwa dia memperkosa artis perempuan? Atau kamu dan Suaning menyuap asisten sutradara Cheng dengan uang besar? Sengaja membuatnya tidak memberitahu peserta audisi lainnya untuk casting? Buktinya? Sutradara Chen, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Kalau begitu, lihat saja foto ini. Wah. Diambil dengan sangat jelas ya. Aktor terkenal. Mendorong adik kandungnya sendiri ke pelukan investor. Foto ini benar-benar panas sekali. Dasar bajingan, kamu bicara omong kosong. Kamu, Jack, kamu baik-baik saja. Kalau tidak butuh tanganmu lagi. Bisa kasih ke anjing saja. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku akan bantu potong tanganmu. Direktur Chen. Jangan dengarkan dia. Dia cuma menyebarkan rumor, Direktur Chen. Apa yang dia katakan semuanya benar. Benar atau tidak, Anda bisa melihat sendiri. Lihatlah. Aku begitu percaya untuk menyerahkan urusan dalam negeri padamu. Tapi kau malah mencarikan investor berhati serigala berwajah manusia. Dan aktor. Iya. Mereka yang menyuruh saya melakukannya. Nona Su bilang kalau saya tidak melakukan sesuai dengan yang dia katakan. Dia akan membuat seluruh industri memboikot saya. Sudahlah, kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Sutradara, beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimana sutradara? Sutradara, aktor Chen. Asisten yang tidak loyal seperti ini. Membereskannya lebih cepat juga bagus. Aku belajar di Amerika selama bertahun-tahun. Tujuanku adalah untuk produksi besar ini. Aku sudah lama mempersiapkannya. Sepertinya aku harus mencari investor dan aktor baru lagi. Tadi malam aku sebenarnya ingin mengajak Anda makan. Untuk membicarakan soal investasi. Hanya saja tertunda karena beberapa hal. Anda adalah Presiden Grup Qin. Untuk film ini. Grup Qin kami dan Tiani Media masing-masing akan menginvestasikan 400 juta. Berapa? Masing-masing 400 juta. Total 800 juta. Jadi Anda. Tenang saja, pilih aktor Anda yang baru dengan berani. Adapun ini. Miaoi sudah saya masukkan ke penjara. Kalian, mau melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Saya bilang permainan kita belum selesai. Kalian ingin masuk, tapi saya belum setuju. Saya hanya ingin bertanya. Kalian mau pergi sendiri atau saya harus panggil orang untuk membantu? Tidak disangka aktor hebat sebegitu tidak tahu malu. Sampai menyuruh adiknya sendiri menjual diri.
Begini masih aktor hebat, punya malu tidak? Berani-beraninya memukul pacar Pak Qin. Benar-benar sial. Ayo dengar-dengar hari ini Pak Qin sedang senang. Mereka menyewa seluruh hotel untuk dipakai oleh sutradara Cheng. Kita juga bisa masuk untuk makan gratis. Jiang Yao yang jahat ini benar-benar kuat. Dia akan segera kembali. Hahaha, kamu sudah kembali. Bagaimana kontraknya? Sudah ditandatangani? Nah, siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Ying, ada apa? Kamu tidak apa-apa, kan? Bukankah kamu bilang Qin Xiao suka dengan putri keluarga Jiang? Iya, tapi kenapa hari ini dia melindungi Jiang Yao begitu? Sampai memukul Jiang Ge seperti itu. Jiang Yao sangat mirip dengan Jiang Xiao saat kecil. Wajar saja kalau Qin Xiao belum bisa melupakannya. Kapan sebenarnya putri sulung keluarga Jiang kembali ke negara ini? Jiang Yao sudah sangat sombong sekali. Dengar-dengar kabar dari keluarga Jiang. Pesta amal minggu depan. Pak dan Bu Jiang beserta putri sulung keluarga Jiang akan hadir. Itu bagus sekali. Tunggu sampai dia merobek topeng Jiang Yao. Aku akan menyiksanya habis-habisan. Pelacur ini. Tidak disangka. Pelacur itu diselamatkan oleh Qin Xiao tadi malam. Lalu obat yang kita berikan padanya. Bukankah justru membantunya menggoda Qin Xiao? Tidak heran Qin Xiao begitu melindunginya hari ini. Yang palsu memang tidak bisa dipercaya. Tunggu sampai yang asli datang. Siapa yang masih mau barang palsu ini? Untuk pesta amal minggu depan, aku akan membuatnya tak terlupakan. Shen Shuming sudah mengirimkan cuplikan iklan padaku. Seseorang ternyata cukup tampan. Nona besar Jiang sangat cantik. Lebih bersinar daripada bintang malam ini. Bukankah kamu sedang lembur? Di mana kamu melihat bintang? Cahaya bulan malam ini lebih indah ya. Mau lihat bersama aku? Bulan adalah bintang yang cukup besar. Baiklah, pertunjukan cahaya bintang selesai. Cepat istirahatlah. Sudah selesai. Cahaya ribuan bintang tak bisa menandingimu. Sudah bertemu denganmu. Masih mau lihat pertunjukan cahaya bintang? Sedikit berlebihan, ya? Kata hati Tuan Qin. Oh iya. Orang tuaku besok akan kembali ke negara untuk menghadiri acara amal. Mau ikut denganku? Dengan senang hati melayani putriku. Asal kamu senang. Wanying, pakainya ini rancangan eksklusif dari Master Salia, kan? Benar-benar terlihat menawan. Kudengar rancangan eksklusifnya hanya dipinjamkan kepada bintang internasional. Dan itu adalah gaun khusus untuk pemenang Oscar. Di dalam negeri memang jarang terlihat. Tapi juga tidak seheboh yang kalian bilang. Ayo ceritakan bagaimana kamu bisa meminjamnya. Ayahku bekerja sama dengan merek mereka. Jadi sekalian membantuku meminjamnya. Aku sangat iri padamu. Kamu ini, ya, seorang putri konglomerat, tapi masih ingin merebut pekerjaan kami. Aku hanya menemani Kak Jia. Aduh, Kak Jia, manis sekali sampai bikin aku enek. Liu, sang aktor, lagi lihat apa sih? Lama sekali lihatnya. Ada yang menarik? Kabarnya ini sumbangan dari Pak Jiang dan istrinya. Sebagai hadiah ulang tahun ke-18 untuk Nona Jiang. Hanya saja, Nona Jiang selama ini di luar negeri berobat. Baru saja pulang ke negara sekarang. Segera sumbangkan ini untuk amal. Aktor Liu mau membelikan ini untuk Ying. Itu pasti akan menghabiskan banyak uang. Bagaimana kamu juga punya? Pasti pakaian ini palsu. Dipinjamkan oleh merek ini. Setiap model pakaian hanya ada satu. Jiang Yao, bagaimanapun juga kamu adalah duta Haye. Kenapa sampai memakai barang palsu? Aku hampir lupa, kamu sendiri hanyalah pengganti. Jadi memakai barang palsu itu sangat wajar. Kenapa hari ini Nona besar tidak punya pengawal pribadi? Kamu lupa bahwa hari ini Nona Jiang pulang. Presiden Jiang harus menemani adiknya. Presiden Qin harus menemani tunangannya. Benar-benar sudah pulang. Kalau palsu, tidak ada gengsinya. Aduh, maaf ya. Tidak melihatnya dengan jelas. Tangan terpeleset tanpa sengaja. Susah payah sudah terbang ke puncak. Begitu cepat harus jatuh lagi. Aku sampai merasa kasihan padamu. Dia cuma wanita miskin yang meraup untung. Bagaimana bisa dibandingkan dengan nona kaya? Kalian sedang membuat formasi 8 trigram ya?
Kenapa satu persatu nada bicaranya semakin sarkastis? Matamu tidak berfungsi. Begitu ya, biar aku bantu cuci matamu. Apa yang kau lakukan? Tianyo, kau gila ya? Satpam! Satpam! Kalian buta ya? Dia bikin masalah di sini, kenapa tidak segera usir dia? Kamu tadi bilang dia ada masalah apa? Tangan licin, ya. Begini saja. Kalian pergi cari lem, rekatkan kedua tangannya. Biar dia tidak licin lagi. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa mereka harus mendengarkanmu? Ya. Jiang Yao. Aku hanya bercanda denganmu. Tapi aku ini orangnya sangat pelit. Tidak bisa terima candaan, HMPH. Sudah cukup, Jiang Yao. Gala amal ini diselenggarakan oleh keluarga Jiang. Kalau ini jadi masalah besar, Jiang Changze mungkin juga sulit memberi penjelasan kepada Tuan Jiang yang tua. Jangan kira Jiang Changze bisa mengendalikan segalanya. Tuan dan Nyonya Jiang yang tua bersama Nona Jiang akan segera datang. Kamu cukup cepat dapat informasi, ya? Jiang Yao, aku belum selesai denganmu. Sekarang giliranmu. Lepaskan pakaianmu. Kenapa harus? Coba tebak kenapa aku tidak memakai hari ini? Tapi baju yang kamu pakai ini. Tentu saja karena pacar resmi Kim Xiaoxian akan kembali. Kamu pikir bisa bertahan lama dengan mendapatkan endorsement karena tidur dengan pria? Bisa pakai otak sedikit, gak? Jangan setiap hari. Ngomong mimpi siang bolong. Lihat berita yang baru saja diposting. Salia diakuisisi oleh Haye. Apa? Diakuisisi lalu apa? Kamu hanya seorang duta. Pakaian Haye bukan cuma kamu yang bisa pakai. Suruh Qin Xiao siapkan satu set pakaian lagi di ruang ganti. Baik. Kalau tidak mau ganti, ya sudah. Baju kembar tidak menakutkan. Siapa yang jelek, dia yang malu. Sampai jumpa nanti, orang hina. Jangan khawatir, kesombongannya tidak akan bertahan lama. Apa yang kamu tertawakan? Kamu memang suka bicara keras. Tapi setidaknya cukup sadar diri. Ini adalah tempat nona besar Jiang. Kamu layak duduk di sini? Aku rasa mereka cukup cocok. Kamu bagaimana? Tentu saja. Kenapa kamu begitu memanjakannya, Changze? Nanti kalau membuat marah bos Jiang dan istrinya. Hati-hati kamu bisa ikut terlibat. Kalau terlibat karena Yao, aku juga rela. Sepertinya aku bisa duduk di sini. Pamerkan saja kebanggaanmu. Dalam 1 jam lagi, aku akan membuatmu tak bisa menangis sekalipun. Para tamu yang terhormat, hadirin sekalian. Hari ini aku yang akan melelang barang-barang ini untuk kalian. Kenapa kamu baru datang? Ada urusan kecil yang harus kurus. Item berikutnya. Ini adalah gelang giok yang disumbangkan oleh Nyonya Song. Harga mulai sepasang 800.000. Terakhir kali kamu bilang ingin membeli gelang. Bagaimana menurutmu? Cukup bagus. 1 juta. Kak Chengxi, kamu lihat tidak? Dia merayu pria di depanmu dan kamu tidak peduli. 1,2 juta. 1,2 juta, Direktur Jiang menawar 1,2 juta. Barang yang disukai Yao tentu saja saya yang membelinya. Tidak perlu repot, Direktur Qin. Kak Chengxi, kamu gila. Kamu bukan hanya tidak marah, malah cemburu karena dia. 1,5 juta. 1,5 juta, Presiden Kim telah menawar. 1,5 juta, ada yang ingin menambah? Kalau dia pacar saya, tidak perlu Presiden Jiang repot-repot. Apa yang kalian lakukan? Dia itu tidak setia. Baru saja putus dengan Kak Jia, sekarang menggoda orang lain. Benar, Presiden Qin, Presiden Jiang. Dia bahkan mendua. Kalian jangan sampai tertipu olehnya ya. Sang diva memulai debutnya. 1,8 juta, Pak Jiang dan Pak Qin masih mau lanjut? Ah, sudahlah, sudahlah. Kalian berdua jangan berebut. Aku juga tidak bilang aku suka gelang ini. Tidak benar-benar mau. Benar-benar, sungguh. Kalian terus bicara. Kalian berdua memberikan begitu banyak perhiasan padaku. Aku ganti setiap hari pun tidak akan habis. 1,8 juta sekali. 1,8 juta 2 kali, terjual 1,8 juta. Barang lelang berikutnya adalah mahkota mutiara. Disumbangkan oleh mantan pasangan Presiden Grup Jiang. Awalnya juga milik Nona Jiang Xiao. Tentu saja. Hari ini juga akan diberikan oleh Nona Jiang Xiao kepada penawar. Yinging memenangkan mahkota ini. Kita bisa berbicara dengan Nona besar Jiang. Tenang saja, aku pasti akan membuat Jiang Yao jatuh dan kehilangan reputasinya. 1 juta.
1 juta, naga sege. Percayalah padaku. Nona besar keluarga Jiang sudah kembali. Wanita jalang ini benar-benar akan mencelakanmu. Kapan aku pernah mencelakakannya? Kau pertama-tama merebut tunangan nona besar keluarga Jiang. Lalu menggoda Changze dan menggunakan sumber daya keluarga Jiang. Tapi kenapa aku merasa mereka berdua melakukannya dengan rela ya? Benar, kan? Direktur Qin, Direktur Jiang. Iya. Jiang Yang, kamu tidak tahu malu ya? Kamu harus bersyukur aku tidak memukul perempuan. Aku ingin mahkota bunga ini. Barang nona besar Jiang kan juga barangku. Nona besar Jiang itu pewaris konglomerat triliunan. Kamu siapa berani-beraninya membandingkan diri dengannya? Jangan bermimpi. Ayam gunung tetaplah ayam gunung. Terbang ke dahan tinggi pun tidak akan menjadi burung phoenix. Selain wajahmu ini. Apalagi yang bisa kamu bandingkan dengan nona besar Jiang? 2 juta. Kalian berdua bicara terlalu serempak. Saya tidak mendengarnya dengan jelas. 3 juta. Kamu lihat mereka berdua terlalu antusias. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Lalu aku harus bagaimana? 3.550.000. 4 juta, 5 juta. Ini terlalu banyak. Bagaimana kalau kita pikirkan cara lain? Ini adalah upacara kedewasaan Nona Jiang. Ini sangat berarti baginya. Selain itu, setelah lelang berakhir, Nona Jiang akan secara pribadi mengirim barang lelang kepada pemenang. Aku harus bertemu dengan Nona Jiang. 5,5 juta, loh. Tiba-tiba aku berubah pikiran. Aku sudah bosan melihat barang ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Biarkan Nona Su yang menyumbangkan 5,5 juta ini sebagai bentuk cinta kasih. 5,5 juta sekali. 5,5 juta 2 kali. Baik, 5,5 juta terjual. Dasar bajingan, berani-beraninya kamu main-main denganku. Jiang Chengse, kamu benar-benar tak tahu terima kasih. Jangan menyesal nanti. Baru saja menghabiskan uang begitu banyak untuk memenangkan ini. Sekarang tidak bisa membayar. Kamu. Baik. Kalian semua melindungi dia, kan? Kalau begitu, biar aku tunjukkan wajah aslinya pada kalian. Nona ini. Tolong jangan ganggu lelang ini, ya. Jangan melawan. Kamu tidak bisa mematikannya. Hari ini aku akan mengungkapkan. Topeng wanita jalang ini di depan semua orang. Silakan Anda turun, oke? Jiang Yao, jangan bersembunyi lagi. Aku sedang berbicara tentang kamu. Aku ingin lihat topeng apa yang aku punya. Pertama, kamu menggoda eksekutif senior Tianyi Media untuk masuk ke perusahaan. Kemudian kamu menggoda presiden grup Jiang, Jiang Changze. Kalian berdua bermain kotor. Membuat Jiang Changze memberikan semua sumber daya hanya untukmu. Lalu bagaimana? Lalu kamu memanfaatkan kesempatan syuting iklan untuk mendekati Presiden Qin. Menggoda Presiden Qin demi naik jabatan. Begitukah? Jiang Yao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu bahwa Qin Xiao punya tunangan. Tapi kamu tetap mau jadi selingkuhan. Bisa jatuh cinta pada Nona Jiang. Adalah kehormatan bagiku. Gila, kalian semua sudah gila. Tuan Qin, tunangan Anda, Nona Jiang, sudah kembali. Kamu masih saja melindungi pengganti ini. Hei, siapa bilang dia ini pengganti? Nona Jiang Yao adalah tunangan saya. Dia minum terlalu banyak. Saya mengantarnya kembali ke hotel untuk istirahat. Ada masalah? Nona Jiang Yao adalah adik saya. Pewaris keluarga Jiang. Sumber daya perusahaan digunakan olehnya. Apa masalahnya? Apa yang kamu katakan? Dia adalah putri sulung keluarga Jiang. Kamu terus-menerus membela putri sulung keluarga Jiang. Tapi tidak tahu bahwa dia adalah adikku. Bukankah itu agak lucu? Tidak, ini tidak mungkin. Kak Jiang, cepatlah bicara. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putri keluarga Jiang? Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar Nona Jiang, kenapa dia masih berperan sebagai figuran bersamaku? Hanya ekstra? Oh, aku tahu sekarang. Kalian pasti melindunginya. Betul. Memang begitu. Ayah, ibu. Dengar-dengar ada yang menyamar jadi putriku. Ayah, ibu, kalau kalian masih belum datang, putri kesayangan kalian akan dianggap sebagai gadis palsu dan diusir.
Sudahlah, jangan bicara sembarangan. Telinga mama kan tidak tuli. Kami dari jauh sudah mendengar putri kecilku benar-benar berwibawa. Iya, ada Nagase dan Qin Xiao. Siapa yang bisa mengganggumu? Hanya kamu yang bisa mengganggu orang lain. Ternyata ini nona besar keluarga Jiang. Dari melihat gadis keluarga Su ini saja sudah kelihatan tidak jelas. Keluarga kecil memang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Bukannya katanya dilahirkan oleh wanita yang tinggal di luar. Tidak mungkin, bagaimana bisa begitu? Pasti tidak mungkin. Bukankah nona besar keluarga Jiang itu bernama Jiang Xiao? Bu, bukankah kamu bilang putri tertua keluarga Jiang itu bernama Jiang Xiao? Bagaimana mungkin Jiang Yao adalah dia? Ayo pulang, nanti kita bicarakan. Hei, Kak Jia. Bicara dong. Jadi selama ini kamu membohongi aku? Aku masih punya banyak bukti. Foto aku dan Kak Jia. Ada juga bukti dia tidur dengan produser. Diam. Diam, kamu memukulku. Selanjutnya, biarkan semua orang melihat wajah asli kalian. Di sini ada bukti kamu dan Liu Rongjia menindas pendatang baru. Bukti menyuap sutradara. Yao, jangan begini. Siapa yang menyuruhmu ikut bicara? Aku lanjut bicara. Setengah dari ini juga ulah keluarga Su. Penggelapan pajak. Memaksa orang baik jadi pelacur. Transaksi kekuasaan dan uang. Kalian benar-benar membuka mataku. Oh, iya. Data ini juga sudah aku berikan ke berbagai media. Polisi dan pihak pajak masing-masing sudah mengirim satu. Biarkanlah Tuan Liu dan Nona Su menikmatinya di sini. Jalang, akan kubunuh kau. Keamanan. Semua, saya telah mengadakan jamuan di aula luar. Harap kalian bisa memberi sedikit muka. Aku yang sebenarnya adalah putri kaya. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Belum membuat dia menghilang. Kamu kenapa tiba-tiba gila? Cepat telepon ibumu. Ayah brengsek. Jangan panggil aku ayah. Puluhan tahun kerja keras keluarga Su hancur di tanganmu. Aku mana tahu kalau Jiang Yao itu putri sulung keluarga Jiang. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu tahu kalau kamu tidak tahu, kenapa berani mengusiknya? Kamu benar-benar membuatku marah. Lihat, aku akan memukulmu sampai mati. Jangan pukul lagi. Apa kamu ingin membunuh putrimu sendiri? Membunuhnya lebih bersih. Apakah kamu tahu masalah besar yang dia timbulkan untukku kali ini? Sekali napas sudah membuat keluarga Jiang dan keluarga Qin semuanya tersinggung olehku. Sekarang tak ada orang di seluruh Dongjiang yang berani berbisnis dengan kita. Ying masih kecil. Dia juga telah terpengaruh oleh si Liu itu. Kita coba pikirkan lagi cara. Masih ada cara apa lagi yang bisa dipikirkan? Sekarang juga pergi ke keluarga Jiang dan berlutut meminta maaf pada Nona Jiang. Kalau tidak, kamu mati di sana saja. Jangan melibatkan keluarga Su kita. Bu, dia pasti tidak akan memaafkanku. Apa yang harus kulakukan? Jangan menangis, jangan takut. Pergilah minta tolong pada Jiang Changze. Dia selalu menuruti Jiang Yao. Dia tidak akan melepaskanku. Sebenarnya kamu adalah adik kandungnya. Apa maksudnya? Dia adalah anakku dengan mantan suamiku. Dia adalah kakak kandungmu. Paman, Bibi. Hari ini aku datang untuk melamar. Haha. Yao, kamu mau pergi kemana? Kakak. Bukankah kamu paling memanjakanku? Kenapa kamu menjatuhkanku? Aku memintamu untuk memeriksa mas kawin Qin Xiao sendiri. Supaya kamu tidak dirugikan. Kamu tidak sayang lagi padaku. Kamu jangan menyalahkan kakakmu. Dari kecil sampai besar kamu minta bintang. Kakakmu tidak berani memberimu bulan. Memanjakanmu begitu. Sampai tidak tahu aturan. Bagus juga, mulai sekarang. Serahkan kamu ke Qin Xiao. Biar dia yang khawatir, ya. Hahaha. Tuan, Nyonya, di depan pintu. Seorang Nona Su ingin bertemu Tuan Muda. Siapa Nona Su itu? Jangan-jangan Suanying? Ah, benar. Dia datang untuk apa? Keluarga Su belakangan ini sedang susah. Mungkin karena Su Chengfei menghukum mereka jadi datang untuk minta maaf. Jangan biarkan pergi. Selain Nona Su, ada seorang wanita lagi.
Dia bilang namanya Xiamei. Ibu kandung tuan muda. Sudah bertemu dengan kakakmu. Bicaralah dengan baik. Changze, aku adalah ibumu. Apakah kamu masih ingat aku? Aku tidak mengenalmu, Nyonya Su. Changze. Aku tahu kamu masih ingat aku. Tahun itu kamu baru berusia 5 tahun. Dia benar-benar ibu kandung dari kakak. Kakakmu adalah anak dari sahabat lamaku. Waktu itu kami bepergian jauh untuk berbisnis. Dia mengalami kecelakaan mobil. Jenazahnya belum dikirim pulang. Istrinya kabur dengan orang lain. Kudengar dia mengandung anak orang lain. Apakah kamu masih ingat bagaimana rupa istrinya? Sepertinya itu dia. Lihatlah wajahnya yang seperti Nagase. Meskipun dia tidak mengakuinya secara lisan, tapi di dalam hatinya seharusnya dia tahu. Haruskah kita keluar dan melihat? Ini urusan pribadi Changze. Kita hanya perlu mendukungnya. Qin Xiao benar. Kak, kumohon selamatkan aku. Tolong selamatkan ibu. Jangan sembarangan mengaku kerabat. Aku tidak kenal kalian. Nagase, aku tahu kamu membenciku. Membenciku karena meninggalkanmu. Tapi saat itu aku juga tidak punya pilihan. Ayahmu sudah tiada, bagaimana aku bisa membesarkanmu sendirian? Diam kamu. Diam, tidak ada jalan keluar sama sekali. Ibu dari keluarga Jiang yang memasak untukku. Mengantarku ke sekolah. Ayah dari keluarga Jiang yang mengajariku cara menjadi orang yang baik. Apa hubungannya denganmu? Kamu boleh tidak memaafkanku. Tapi ini, dia dan kamu adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki hubungan darah. Kamu tidak bisa mengabaikannya. Aku hanya punya satu adik perempuan. Jiang Yao, Jiang Yao. Jiang Yao si jalang itu lagi. Dia selalu ingin merebut segalanya dariku. Jangan bicara sembarangan. Minta maaflah dengan baik pada kakakmu. Jiang Yao, keluar kau. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya. Jangan biarkan mereka masuk lagi nanti. Kami sudah pensiun. Mulai sekarang, baik urusan perusahaan maupun urusan keluarga. Semua dengarkan tuan muda besar, Jiang Yang. Suaning, kau wanita jalang. Yao Yao, semua ini ulahnya. Dia yang terus membingungkanku. Makanya aku putus denganmu. Maafkan aku sudah dibutakan. Percayalah padaku. Aku mencintaimu. Kamu benar-benar menjijikkan. Yao Yao, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Beri aku satu kesempatan lagi. Baik, aku beri kamu kesempatan. Liu Rujia. Apa kamu laki-laki? Dulu kamu yang memohon padaku agar kita bersama. Merayuku untuk memberimu sumber daya. Sekarang kamu mau mencampakkanku? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kalau bukan karena kamu. Aku dan Yao Yao sudah lama menikah. Aku tahu selama ini kamu selalu membantuku. Bantu aku sekali lagi, ya. Oke. Semua bukti ini sudah aku publikasikan. Aku kasih kamu kesempatan untuk masuk dan kerja di mesin jahit. Baik-baik saja. Kamu wanita jalang. Kamu mau membunuhku, ya? Kamu benar-benar buta. Hati serigala, usus anjing. Itu salahmu. Bukan salah dia. Liu Rongjia, kamu pantas menerimanya. Bawa keluar. Keluar. Lepaskan aku, ibuku adalah. Apa yang kalian mau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kamu menyuruhku keluar? Ibuku adalah ibu kandung Jiang Changze. Jiang Changze adalah presiden Jiang Group. Ibuku adalah nyonya tua. Aku adalah putri sulung yang sah. Kau wanita murahan, bisa apa sih? Sampai mabuk begini. Kupikir kalian berdua cukup cocok. Sama-sama seperti kodok. Ingin makan daging angsa. Pikiran konyol. Aku juga berpikir begitu. Kalian berdua sudah selesai kan? Jangan keluar untuk menyakiti orang lagi. Pergi atau kami akan lapor polisi. HMPH, laki-laki brengsek itu untung besar. Tenang saja, dia masih punya beberapa kontrak iklan. Uang denda pelanggaran kontrak cukup untuk dia bayar. Kehilangan seluruh harta juga tidak apa-apa. Hei, Kak. Saat aku merapikan bukti, aku menemukan orang baru. Dia sangat bagus, nanti ajak dia bergabung ke perusahaan kita. Kak. Yao Yao, sekarang identitasmu sudah terbuka. Bagaimana kalau perusahaan diserahkan kepadamu saja?
Kakak, apa yang kamu bicarakan? Tangze, kamu bicara seperti ini seolah-olah kita orang luar. Bukan, aku takut keluarga Su. Takut dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah. Changze, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu dan Yao Yao adalah anak-anak kami. Di hati kami, semua sama saja. Aku sudah bilang sejak awal. Semua milik keluarga Jiang kalian bagi setengah-setengah. Hanya saja, kakak, kau sudah memanjakanku selama lebih dari 20 tahun. Sekarang ingin menyerahkan semuanya padaku. Itu tidak akan terjadi. Aku akan menangani urusan keluarga Su. Nagase, kalau kamu mau libur, silakan. Tapi jangan lepas tanggung jawab. Dasar perempuan jahat. Kamu membunuh anakku. Aduh. Ya ampun, hidupku sungguh menyedihkan. Susah payah aku menemukan menantu yang baik. Semuanya telah kau hancurkan. Jiang. Dasar wanita jalang. Kau yang menggoda anakku. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia putus dengan Jiang Yao? Bahkan berbohong mengatakan kau adalah putri kaya raya. Padahal sebenarnya anak haram dari seorang selingkuhan. Anak tikus pandai membuat lubang. Anak yang dilahirkan oleh selingkuhanmu juga selingkuhan yang tidak tahu malu. Gara-gara kamu, kakakku harus membayar denda jutaan. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Coba kalian berani sentuh anak perempuanku lagi. Ngamuk di rumahku, itu bukan keahlian. Kalau berani, cari saja Jiang Yao untuk balas dendam. Aku dengar besok ada acara penghargaan. Akan ada banyak grup penggemar selebriti di sana nanti. Bajingan, kamu gak cuma bikin dia putus dengan kakakmu. Kamu juga menjebaknya. Kamu dan selingkuhanmu mati saja. Kamu masuk dulu. Aku akan mengurus ini. Nona Jiang, kami punya jalur VIP. Ikuti saya. Cepatlah. Siapa kalian? Apa yang kalian mau lakukan? Menurutmu? Itu kamu. Aku sudah susah payah membuat keluarga Su menerima Waning kembali. Tapi kamu membuatnya kehilangan reputasi. Dan diusir dari rumah. Kamu bilang, apa yang ingin kulakukan? Semua bukti sudah aku ungkapkan. Menculikku juga tidak ada gunanya. Iya. Aku juga ingin membuatmu merasakan bagaimana rasanya neraka. Ini adalah seorang putri bangsawan. Sangat berharga statusnya. Kalian harus memperlakukannya dengan hati-hati. Jangan sampai dia mati karena kalian. Jika kakak tertuaku tahu kau melakukan ini, dia tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Jiang Changse. Dia sedang berlibur di luar negeri. Ketika dia kembali, dia hanya akan mendengar berita bahwa kau diculik oleh penggemar Liu Rongjia. Dan disiksa sampai mati. Kamu mati, keluarga Jiang akan menjadi milik anakku. Kau lihat itu? Ini adalah Wei Bao. Besok di sini. Bang, siapa yang akan menyangka? Seorang gadis kaya raya masih ada di sini. Tapi tenang saja. Dengan wajah cantik seperti rubah ini. Bergiliran melayani begitu banyak orang. Aku pasti akan menyebarkannya agar semua orang menikmatinya. Hahaha. Bukankah Qin Xiaoxian mencintaimu begitu dalam? Aku ingin lihat apakah dia akan gila saat melihat video ini. Kali ini kau beruntung. Qin Xiao, bocah itu, rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, keluarga Jiang sudah lama jadi milikku. Kali ini, ketika dia menemukanku, aku khawatir kau sudah tak dikenali lagi. Yang terakhir kali. Sepertinya kejadian 8 tahun lalu sudah lama kau lupakan. Hahaha. Jadi 8 tahun lalu kau yang menculikku. Kalian ingat. Mulai sekarang, kau harus melayani nona besar keluarga Jiang dengan baik. Usir anjing pemburu.
Bocah itu berbau darah, kejar dia. Yao Yao bersembunyi di sini. Aku akan mengalihkan mereka. Tidak boleh, kau terluka. Tidak apa-apa, lukaku tidak parah. Dengar, tidak ada waktu untuk ragu. Aku sudah memberitahu keluargamu. Seseorang akan segera datang menjemputmu. Yao Yao, aku mencintaimu. Kamu pasti akan baik-baik saja. Jisian tidak boleh mati. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Qin Xiao, jangan berteriak lagi. Apa kamu sedang memanggil jiwa mereka? Bos, perempuan ini, kelihatannya dia sakit jiwa, kan? Jangan pedulikan dia. Lagi pula, malam ini juga dia tidak akan bisa bertahan hidup. Bos, kameranya sudah dipasang. Dengar-dengar perempuan ini seorang artis. Iya, kita bisa dibilang dapat barang kelas atas. Aku tidak sabar lagi. Senyum tipis, aku sudah ingat senyum tipis itu. Sialan Yoyo. Bukankah wanita itu bilang tidak ada yang bisa menemukan tempat ini? Jangan omong kosong. Kalau kita tertangkap, kita semua akan celaka. Sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Bunuh mereka. Serang. Qin Xiao. Jangan lihat. Jangan lihat aku, kamu akan takut. Aku tidak takut, aku tidak akan pernah takut padamu, Qin Xiao. Baik, tidak takut. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kamu terluka lagi. Aku sudah mengingat semuanya. Apa yang kamu ingat? Kejadian 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, ibunya Suaning juga menculikku. Itu dia. Saat itu dia baru tahu bahwa ayah dan ibu mengadopsi kakak Nagase. Jadi dia ingin membunuhku. Yo. Yo. Hei, sudah bangun. Ayah, ibu, kakak. Di mana Qin Xiao? Qin Xiao, kamu ingat? Tentu saja aku ingat Qin Xiao. Lalu, apakah kamu juga ingat apa yang terjadi selama 8 tahun ini? Tentu saja aku ingat. Bagus sekali, kamu baik-baik saja, ini luar biasa. Apa yang kalian bicarakan? Tenang saja. Qin Xiao tidak apa-apa. Qin Xiao, dasar brengsek. Selama bertahun-tahun kamu tidak pernah memberitahuku. Yao Yao, ini bukan salah Qin Xiao. Saat itu kamu sangat terguncang. Dan tidak bisa keluar dari itu. Kami meminta ahli untuk menghipnotismu. Membuatmu lupa tentang hal ini. Qin Xiao tidak memberitahumu karena takut akan merusak efek sugesti. Takut kamu terluka. Kali ini kamu terluka. Dan mengingat kejadian sebelumnya. Dokter juga bilang ingatanmu mungkin akan kacau. Syukurlah. Sekarang sudah tidak apa-apa. Keluarga Su sudah aku antar sendiri ke kantor polisi. Yao Yao, maafkan aku. Kakak, ini bukan salahmu. Saat itu aku sangat ketakutan. Kalau bukan karena kamu menemukanku, aku pasti sudah mati kedinginan. Yang penting tidak apa-apa. Kamu dan Qin Xiao bisa dibilang beruntung dalam kesialan. Sekarang kamu sudah ingat kejadian di masa lalu. Ini adalah tunanganku yang sudah dijodohkan sejak aku remaja. Setelah sekian lama, aku benar-benar menikah dengannya. Halo, Tuan Qin.